Iya, betul betul. Nggak apa-apa. Oke, ini ada teman-teman Muslim lagi dari Pak Abu Amar dengan Pak Erik Taufik. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak Abu. Halo, Pak Abu. Iya. Bisa dengar Halo suara dengan kami? saya bisa. Suara saya Oke, terdengar. Pak Erik bisa dengar? Halo, iya. Ya, Oke. halo. Silakan Pak Erik. Mau ditanya bagaimana? Mau diskusi apa? Oh, Pak Erik keluar. Mungkin Pak Abu Amar Ya, kenapa? menanggapi topik kita, Pak. Yang terkait jin. Ya. Oke, tadi saya tidak ikut dari awal, tapi ini kaitannya kan kejadian tahun 2019 ya. Halo? Iya. Ya, betul ya. Ini dalam diskusi ini boleh nggak ya, saya minta dulu kondisionalnya. Ini kan di sini banyak yang non-muslim, banyak yang Kristen ya. Saya minta kondisionalnya kalau dalam bertanya jangan saling saling nimpal-nimpali. Jadi kita bingung mau jawab siapa nanti kalau yang mau saling nimpal-nimpali ya. Boleh? Setuju, Pak. Ya, karena tadi saya mendengar saling nimpal-nimpali, akibatnya Pak Aditya kesulitan untuk menanggapinya. Oke. Terkait dengan jin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Samad, saya lihat dari itu kan Pak Ustadz Abdul Samad itu menjawab tanggapan dari jemaah, di mana jemaah mengatakan kalau dia melihat patung salib, patung ya, bukan salib ya, kan yang disebutkan patung ya, benar? Salib di rumah sakit. Patung. Salib ya? di rumah sakit. Bukan patung tapi salib di rumah sakit. Silakan Pak. Oke. Kalau saya dengar itu patung. Kalau saya melihat patung itu saya gemetaran katanya. Nah, patung itu memang tidak menjadi suatu yang dilarang dalam Islam ya, apalagi dalam rumah kalau patung. Karena patung sama lukisan itu menjadi salah satu sarana untuk jin masuk. Nah, jadi Ustadz Abdul Samad mengatakan bahwa ada jin, gitu. Kalau jin memang akan mempengaruhi kita sendiri, akan mempengaruhi keimanan kita, akan mempengaruhi kondisi kita kalau ada jin. Bahkan bisa bikin kita seperti kayak kita bisa melihat orang kayak kesurupan, orang mulai demam-demam gitu ya, diganggu jin itu. Jadi Ustadz Abdul Samad itu menanggapi pertanyaan jamaah yang menanyakan kalau dia melihat patung dia kok menggigil atau gemetaran gitu. Itu menanggapi itu aja. Saya rasa itu tidak ada bukan Abdul Samad menghina kalau saya lihat itu, dan itu sudah 2019 ya. Dalam Oke, saya tanggapi Abu ya. Nah, siapa dulu nih nanggapin? Saya tanggapi sebentar. Jadi begini. Ya. Yang lain tolong diam dulu ya. Jadi begini, kami juga tidak salah apabila mengatakan bulan bintang itu ada setannya. Ya. Itu kan lambang. Ya, kami juga tidak salah ya mengatakan bahwa bulan bintang yang biasanya ada di atas masjid-masjid itu ada setannya. Ya. Ingat, salib itu lambang ya, lambang dari kekristenan. Ya, bukan patung yang disembah. Sama dengan Anda, tapi kalau Anda masih mengatakan itu tidak salah, ya saya juga tidak salah mengatakan bahwa bulan bintang itu juga ada iblisnya, setannya. Demikian, terima kasih. Baik, saya boleh bertanya oleh Pak Amar. Ya. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan. Pertama-tama seperti ini Pak, yang Pak Uwas tanggapi itu adalah mengenai salib yang ada di rumah sakit. Sedangkan salib bagi umat Kristiani itu adalah di situ ada cahaya kemuliaan Kristus, cahaya kebenaran gitu Pak. Yang kedua, kenapa kami agak memprotes tidak menyetujui dengan caranya Pak Somad, dikarenakan beliau pun bernyanyi haleluya sambil haleluya. Nah, sedangkan haleluya itu adalah bukan untuk iman umat muslim ya.
bukan iman orang Islam. Tetapi Suara Aubrey hilang. baik, terima kasih Pak. Iya, haleluya itu adalah nyanyian untuk kami, seperti pujian, terpujilah engkau. Apa ya? Bisik sekali. Itu nafas, itu nafas. Oh, baik. Pak Abu Oke. Amar, Pak Abu Amar. Itu dari Pak Abu Amar tuh. Oke, baik, nggak Oh, apa-apa. maaf, saya mute dulu. Ya. Baik, Pak. Nah, haleluya itu adalah seperti orang luar juga, mereka menciptakan lagu, dia terinspirasi karena saking sayangnya sama Tuhannya, sama Tuhan Yesus, jadi dia menciptakan lagu haleluya gitu ya. Itu ada lagunya. Nah, kebetulan Ustadz Somad pun dia membawakan narasi lagu itu, haleluya, haleluya, seperti itu. Nah, saya rasa itu sudah sangat amat menyinggung gitu ya. Kalau dikatakan beliau tidak menyinggung umat Kristiani, saya rasa itu juga tidak fair, karena haleluya itu adalah bukan imannya Pak Abdul Somad, atau bukan iman umat Buddha, umat Hindu, umat ateis. Itu imannya anak-anak Tuhan Yesus begitu Bapak. Jadi kalau dikatakan Somad itu hanya untuk melindungi imannya dari jin atau ketika dia menyampaikan di atas podiumnya pada saat ceramah, pada saat beliau syiar itu, seharusnya beliau tidak menyanyikan lagu itu, haleluya. Seharusnya yang beliau nyanyikan itu panjatan sholawat untuk nabinya, untuk nabi besarnya gitu ya, untuk Muhammad SAW gitu, bukannya haleluya gitu. Kalau beliau dikatakan tidak menghina, saya rasa itu tidak fair juga, karena beliau menyanyikan lagu haleluya gitu. Haleluya itu adalah terpujilah engkau Bapak gitu ya. Itu ucapan rahasia syukur. Saya lanjutkan punya saya tadi, Abre. Saya tanya dulu. Saya lanjutkan, saya belum selesai tadi ya. Jadi mengenai lambang bulan bintang tadi ya. Nah, kalau memang menurut Anda itu tidak salah, Abu ya, tolong apple to apple ya. Saya tidak akan mengatakan itu salah atau tidak ya. Tapi mohon Anda apple to apple juga. Objektif lah ya. Kalau memang salah, katakan salah. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan bulan bintang itu ada setannya, boleh nggak kita mengatakan gitu? Anda terima nggak? Ya kan? Kalau Anda tidak bisa terima begitu, Anda juga harus apple to apple. Nggak boleh Anda menyetujui mengatakan bahwa di salib itu ada setannya, ada iblisnya, ada jinnya. Begitu loh, ya. Jadi mohon Anda lebih objektif dalam menilai. Kalau tidak boleh, kita sama-sama tidak boleh, gitu loh. Ya. Saya kira Anda pasti keberatan kalau saya mengatakan seperti itu, tapi kami sebagai umat Kristen, kami cerdas, ya. Nggak mau mengatakan seperti itu. Tapi ini hanya untuk Anda berpikir, ya, untuk Anda berpikir dengan jernih, dengan objektif, ya, begitu Abu. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit firman Tuhan ya, saya ingatkan kembali supaya kita menjawabnya dengan firman Tuhan bahwa kita tidak bersekutu dengan iblis atau dengan jin. Ya, saya ulang kembali di Yakobus 4 sampai dengan 4 Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu 1 Petrus 5 ayat 8 di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Suara Aubrey hilang. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Lalu 3 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, karena kita percaya bahwa di dalam dunia ini ada kerajaan antikristus ya, kerajaan darkness. Lalu saya katakan kembali di Yohanes 4 ayat 44 sampai dengan 47. Iblislah yang menjadi bapamu, yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat yang ke-45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku.
Yang ke-46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yang ke-47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi di sini sangat jelas bahwa kami tidak bersekutu dengan jin. Jadi saya tidak bisa membenarkan juga tindakan Pak Ustadz Somad ya, karena beliau bernyanyi haleluya seperti itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak. Baik, saya tanggapi Aubrey dulu ya. Terkait dengan nyanyian haleluya atau pertama yang disampaikan salib di rumah sakit. Oke. Yang pasiennya itu muslim atau non muslim? Satu. Terus kalau dia muslim, kenapa diberikan apa istilahnya kayak pada saat itu dinyanyikan haleluya? Nah, kalau dia muslim di rumah sakitnya. Tapi saya nggak tahu kejadian yang di rumah sakit itu apakah dinyanyikan atau tidak ya. Nah, itu kan tidak mencerminkan toleransi. Kalau yang namanya muslim, walaupun dia di rumah sakit non-muslim, harusnya toleransi dong. Dia muslim, jaga keimanannya. Jangan pengaruhi dia. Toleransi dong. Dia sudah beragama loh. Ya, silakan Aubrey. Yang lainnya tolong ya, halo. Kalau lambang salibnya itu kan dia ada di dinding, Pak. Gitu. Nah, kalau Bapak bicara toleransi, seharusnya Somad pun juga tidak boleh bernyanyi haleluya. Lalu dia katakan di dalam patung salib tersebut ada jin. Gitu Pak, tidak bisa. Itu tidak fair, itu bicara tolerance gitu ya. Seperti itu. Kalau dia bicara tolerance, seharusnya dia tidak bicara jin di salib itu, tetapi Pak Kace, stop dulu Pak Kace. Saya dengan Aubrey dulu ya. Ya, Bu Aubrey udah ya. Saya mau nanya Pak Abu. Silakan, Pak Kace, stop dulu. Pak Kace, stop dulu. Biar selesai satu persatu Pak Kace. Stop dulu. Enggak, udah selesai. Jadi itu udah jimpul, udah belum selesai. Jadi gini, kita bicara toleransi. Ini dengan Aubrey, saya itu bicara toleransi karena dari jin kalau toleransi dari jin kita membahas tentang jin. Nah, kita Pak Kace, bahas dulu. Tadi saya sudah minta kondisionalnya. Kita satu-satu, ya. Nanti saya dengan Pak Kace bisa, boleh? Boleh. Ya nanti. Tunggu sebentar Pak Kace. Kalau bicara toleransi, ini yang dalam rumah sakit tadi, apakah dia itu dipengaruhi oleh rohaniawan Kristen? Nah, itu kalau tidak dipengaruhi, oke, nggak masalah. Kalau memang itu hanya berada di dinding, nggak masalah. Tetapi, apakah ada dipengaruhi? Oke, nah sekarang itu kalau tidak ada, oke, saya apresiasi atas itu. Kalau tidak ada ya, tapi kalau ada, itu artinya Kristen tidak bertoleransi atas agama orang lain karena dalam kondisi sakit orang itu perlu bantuan. Pak, jangan framing Pak, mohon maaf ya Pak ya. Salib itu ada. Sebentar, selesaikan saya dulu, nanti boleh tanggapi ya. Saya juga sama. Kalau itu tidak ada, itu saya apresiasi. Tapi kalau ada, itu suatu hal yang tidak toleran karena orang sakit butuh bantuan, butuh dukungan. Bukan ya? Pak, bukan dukungan. Ini tidak bicara dukungan. Justru sebentar Aubrey, selesaikan saya dulu. Sebentar Aubrey, sebentar. Kita harus ikuti aturan Aubrey. Bukan. Aubrey. Sebentar, Bu Aubrey, sebentar. Pak Umar, sebentar, saya mau bicara. Pak Abu Umar tahu nggak konteks UAS itu yang menjadi percakapan? Pak Abu Umar tahu tidak? Tahu. Ini saya mau ngarah ke sana juga. Makanya tadi kan terkait dengan ini, dengan kondisi yang sakit, orang sakit merasa ketakutan di rumah sakit Kristen, gitu ya? Bukan Pak. Bukan itu. Berarti Bapak tidak. Gimana? Saran saya Bapak tonton dulu deh Pak videonya, baru Bapak ikut komen ya Pak ya, baru beri tanggapan supaya saya kita sudah nonton. Supaya kita nggak jadi seperti ini Pak. Iya. Saran saya begitu aja, karena singkat sih. Bapak cari di YouTube aja, ada kok Pak di YouTube.
Ya, saya sudah nonton dan saya Saran saya maaf Bapak ya. cari itu dulu deh Pak. Makasih Boleh, ya Pak. boleh. Malah Ya, bisa saya sudah tambahkan nonton sedikit, Pak. dan saya sudah itu, dan tanggapan saya tadi terkait hal itu adalah seperti tadi bahwa Ustadz Abdul Somad itu menanggapi jemaat yang bertanya, begitu ya. Nah, makanya kalau umat Kristen protes atas pertanyaan tersebut, ya kan, itu jawabannya terkait patung. Ustadz Abdul Somad mengatakan dalam Islam patung itu suatu sarana untuk masuknya jin. Oke, kalau Itu dia dalam bilang Islam. Islam, kalau dia bilang ideologi Islam, kalau dia menjelaskan ideologi Islam, seharusnya dia tidak bernyanyi haleluya. Itu baru tolerance. Itu bicara Siap, tolerance, oke. Pak. Gitu. Boleh, Itu boleh. bicara penjelasan iman. Seharusnya sholat oke. tidak bernyanyi itu, tetapi dia nyanyi puji-pujian untuk Muhammad. Itu bicara tolerance. Ya, Pak, Jadi, saya boleh oke, boleh saya saya katakan lanjutkan, ya, Oke? Salib di rumah sakit. saya koreksi dulu kata Abu tadi ya, Pak Abu. Bentar, kasih Jadi karunia kami tunggu dulu tidak ya. Kasih tersinggung Pak karunia tunggu dulu. Abu. Bentar. Sebentar, kasih Kami karunia, katakan tunggu kami dulu. tersinggung. Tadi Kami sebentar tidak kasih karunia. tersinggung. Dengar dulu, kami Sebentar tidak kasih tersinggung. karunia. Yang kami ada katakan adalah Ustadz Abdul Somad itu bodoh. Bukan tersinggung, kami bukan tersinggung. Tapi kami mengatakan dia bodoh, gitu loh. Ya, itu Kasih karunia mesti stop dulu ada ya. hati-hati. Ya, kami tidak Anda tersinggung. akan sebentar kasih karunia. Tadi saya di awal sudah ngomong Tapi Pak Anda kepada Pak mengatakan Yusuf. kami tersinggung. Satu Kami per tidak tersinggung. satu. Kami mengatakan Ustadz Satu Abdul Somad per itu bodoh, satu. goblok, gitu loh. Ingat kasih Ya. karunia 1/1 ya. Saya koreksi perkataan Anda. Saya koreksi perkataan Anda supaya tidak ngelantur Iya, terlalu jauh. 1/1. 1/1. Oke, 1/1. Anda tidak boleh mengatakan lagi kami tersinggung. Ya, Sudah. paham? Sudah. Siap. Oke. Tapi kalau Mute Anda ya. mengatakan kami tersinggung, Stop saya akan ya. potong. Anda stop ya. Oke. Tapi kalau Nah, Anda mengatakan kami Anda stop tersinggung, ya. saya akan potong. Kasih karunia, Anda stop, kalau enggak susah. Kamu kalau tidak koreksi kata kamu, saya akan potong. Anda stop. Anda stop kalau Anda mengatakan kami tersinggung. Anda stop. Anda stop. Anda stop. Pak Kasih, mohon maaf Pak Kasih, jangan bikin malu orang Kristen Pak Kasih. Maaf nih Pak Kasih. Coba Terima kasih, saling Pak menghargai Kasih. di sini ya, biar agak dengar Kalau dapat dikit orang lain. Ya. Oke, Audrey. Kalau bicara toleransi, yang dia kalau menyanyikan haleluya itu umat Kristen itu tersinggung karena menyanyikan haleluya. Bagaimana dengan kejadian Natal yang tahun lalu di mana umat Kristen membacakan Al-Qur'an? Pak, saya bicara sama Bapak karena Bapak yang mengangkat kalimat tolerance. So I do. Saya mengatakannya, saya membahas. Ya. Bapak mengatakan seperti itu. Bu Abrel, jangan Jadi- mudah dialihkan topik, Bu Abrel. Ya makanya Kembali Pak, ke topik. saya Jangan sesuai- ngikutin dia. Makanya saya sesuai ke topik saja bahwa apa yang dikatakan Pak Uwas itu, kalau Bapak mengatakan tersinggung, kami bukan tersinggung. Seharusnya karena Bapak yang mengangkat masalah tolerance, seharusnya saya yang mengingatkan Bapak juga. Harusnya Bapak yang mengingatkan Ustadz Somad bahwa kalau dia punya toleransi iman, dia tidak bernyanyi haleluya karena itu bukan literatur ideologi Islam. Gitu. Harusnya dia bernyanyi misalnya atau dia ceramah mengenai Islam. Audrey sudah ya. Itu haknya. Itu bicara toleran. Silakan Ya. Pak Aceh. Saya sudah selesai ya, Pak ya. Silakan Pak Aceh. Oke. Bisa saya tambah Oke, sedikit? saya Jadi tanggapi begini. dulu yang Pak kasih Begini. karunia udah nggak ada ya. Oke, selamat Pak Aceh. gini. Kalau umat Islam diajak berdebat atau diskusi dia pasti ngalihkan topik sengaja agar nyimpang dari topik pembahasan. Itu memang udah rumusnya mereka. Jadi mereka bertanya di sini bukan mau pengertian tapi mau ngajarin kalau ada umat Kristen yang mau mendengarkan ceramahnya dia. Karena dia memang keturunan ajaran jin. Saya juga paham di Al-Qur'an nabi yang dekat dengan jin hanya Muhammad. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Maka wajar kalau umat Islam ini keturunan jin ajarannya. Ya. Karena kitab sucinya ada surat jin di situ. Jin itu sebangsa setan. Maka kalau kelakuannya kayak setan, ya jelas karena yang diajarkannya juga surat jin. Surat binatang, sapi betina, Al-An'am, ya, Al-Kabut, laba-laba.
Jadi kayak binatang, ya jangan salahkan, karena tidak ada kasih. Makanya jangan mau diarahkan ke toleran, ke naon. Itu mau sebenarnya mau menggiring kita supaya ini topik kita berubah dari pembahasan tentang jin ke arah yang lain. Lalu dibikinlah perdebatan. Saya paham maksudnya. Ya, ini kepada umat-umat Islam harus sadar bahwa kitab suci yang ada surat jinnya hanya di Al-Quran. Di Alkitab tidak ada surat jin. Karena pengikut Alkitab tidak bersekutu dengan jin. Kalau Muhammad bersekutu dengan jin, yaitu surat 72 Al-Jin ayat 19. Dia Pak Kaceh masih jin. ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo? Halo? Ya, Pak Kaceh masih ada yang mau disampaikan? Udah, tinggal tanggapi. Kenapa di Al-Quran ada surat jin? Itu aja perjelas. Bukan Oke, sebelum saya tanggapi, Pak Kaceh dulu Muslim atau bukan? Kenapa Anda mau mengalihkan perhatian? Udah jawab aja itu. Saya tanya dulu, Pak Kaceh dulu Muslim atau bukan? Anda tidak pernah nonton video Kaceh ya? Segitu terkenal Muhammad Kaceh. 36 tahun di Islam, saya tidak menemukan kasih. Yang saya temukan adalah surat jin, surat 72 Al-Jin. Dan di situ yang dikerumutin jin itu adalah Muhammad, bukan Yesus, bukan Isa Al-Masih. Jelas ya? Penonton, pendengar, jelas. Oke, kalau dulu pernah Islam, sekarang apakah benar sudah Kristen? Itu tidak perlu saya jawab. No comment. Off the record. Karena itu harus jelas Pak Kaceh. Saya menjawab orang Kristen atau orang jelas. Islam. Anda bukan hakim, saya tidak perlu jelas kepada Anda. Siapa Anda? Saya mau menjawab orang Kristen atau orang Islam. Lanjut aja. Silahkan secara Islam, secara apa terserah. Jelaskan aja. Saya mau jawab orang Islam atau orang Kristen. Jadi Pak Kaceh ini orang Kristen atau orang Islam sekarang? Udah. Yang penting Anda jelaskan kemana arahnya surat jin. Yang mau saya tanggapi orang Islam atau orang Kristen? Pak Kaceh orang Islam atau Kristen sekarang? Tidak usah, tidak ada hubungannya. Isi dua arah Pak Abu. Kalau Pak Abu tidak siap ditanya, Pak Abu jangan ke sini, tidak apa-apa Pak Abu. Nah, iya, kalau tidak siap ditanya, jangan nanya yang lain-lain. Itu saya mau menjawab, tapi menjawabnya ke orang Kristen atau orang Islam. Silakan jawab apa hubungannya. Ya, nggak perlu jawaban pertanyaan Anda. Karena saya tahu Anda akan mengenai topik ini. Begitu. Pak Abu, boleh saya jawab mengenai Anda kalau saya menanggapi orang Kristen atau orang Islam? Ini saya ragu. Karena jawabannya kalau ke orang Islam, tentu saya akan mengarahkan kepada keimanan. Kepada orang Kristen, tentu saya mengarahkan kepada yang kebenaran. Lah iya, itu kebenarannya. Anda bisa menjelaskan seperti apa, silakan jelaskan. Kenapa di Al-Quran ada surat jin? Dan kenapa Muhammad itu orang Islam atau Kristen? Silakan jelaskan. Begitu. Ya. Pak Kaceh orang Islam atau Kristen? Enggak, di sini grup Kristen. Anda mesti paham. Enggak perlu tanya saya. Saya orang Islam. Saya jelas. Tahu. Saya orang Islam. Tujuan pertanyaan Anda, saya sudah tahu maksudnya. Anda masuk ke grup ini apa tujuannya? Silakan itu jelaskan aja. Oke? Lanjut. Yang Pak Kaceh tanya terkait surat jin atau tujuan saya masuk? Surat jin itu, jelaskan. Oke, kalau saya mau jawab surat jin, Pak Kaceh orang Islam atau Kristen? Karena saya harus menanggapi ke siapa dulu nih. Iya, saya bertanya. Ini di grup Kristen. Anda jelaskan tentang jin. Mau apa penjelasan Anda? Biar dunia tahu gitu. Ini live loh. Jangan Pak Abu yang mengatur. Yang punya ruang ini Pak Yusuf Manubulu. Beliau yang punya, bukan Bapak. Oke, Pak Yusuf boleh jawab. Pak Yusuf, Pak Kaceh itu orang Islam atau Kristen, Pak Yusuf? Gini Pak Abu tinggal jawab aja. Kita tidak butuh Bapak nanya orang Islam atau orang Kristen. Bapak mau jawab apa tidak? Pak Yusuf, saya minta itu dulu, minta penjelasan dulu. Pak Kaceh itu orang Islam atau Kristen? Ya usah dijawab, itu bukan. Di sini kita butuh jawaban dari Pak Abu. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang surat jin, silahkan keluar. Karena Anda akan bikin ribut di grup ini.
Saya tidak bikin ribut Pak KC, saya cuma tanya dulu, Pak KC ini sudah Kristen atau Udah masih jelasin Islam? aja, nggak perlu itu, nggak perlu, bukan hak Anda, paham nggak? Belajar bahasa Yang Indonesia, Pak. menanyakan identitas itu Kasih adalah karunia satu penegak Kristen, hukum. Audrey Kristen, Yusuf Mandubulu Kristen, Pak Corpus Abu, One Kristen. jangan Pak Abu masuk ke sini, ini channel Kristen. Kalau Pak Abu mau seperti itu, Pak Abu jangan masuk ke sini, Pak. Kan kita tidak memaksa, Pak Abu sendiri yang masuk. Seperti itu Pak Abu ya. Jadi Ditanya jangan agama itu suatu hal yang Udah, bertentangan nggak? saya tahu Sorry. maksud Anda, silakan Anda jawab. Alasannya apa? Surat jin, silakan. Pak Bu, Yang saya mau ditanyakan terkait jelaskan. Al-Quran, tentu saya harus tanya Pak dulu. Bu. Yang nanya ini Kristen atau Islam? Tadi Bapak bilang kan, saya masuk ke sini mau tanya, ini forum Kristen. Tadi Bapak ada singgung, kita kembali ke topik. Bapak bilang ada pasien yang masuk dalam rumah sakit, ada salib di dinding. Gitu Pak ya? Gitu Pak ya? Oke, berarti yang KC tidak perlu saya tanggapi ya. Silakan Pak Om. Sebentar, itu urusan Bapak dan Pak KC kan belum selesai. Saya mau jelaskan tadi Bapak dan Ibu Audrey. Hanya sebentar aja. Gini Pak, rumah sakit itu kan mungkin rumah sakit Katolik atau apa, saya nggak tahu ya, Kristen pokoknya. Kan di situ ada salib. Pertanyaannya, yang datang ke situ seperti Bapak masuk ke sini kan forum Kristen. Nah, pasien itu kan datang ke rumah sakit itu. Kan dia mencari kesembuhan, Pak. Itu namanya toleran. Makanya dia dikasih masuk. Karena rumah sakit itu kan mengobati. Di Indonesia itu siapapun, semua seluruh dunia, nggak melihat agama. Jadi dia kalau sudah tahu dia masuk di rumah sakit Kristen, ngapain? Mau bicara-bicara keadaan yang di dalam. Kan tujuannya dia itu berobat, Pak. Berobat mencari kesembuhan. Jadi kalau tujuannya berobat mencari kesembuhan, bukan Bapak Sikung bilang, kenapa mau diajar agama ini? Enggak. Kan di situ kan namanya rumah sakit Kristen. Dia yakin dengan iman bahwa saya bisa masuk di rumah sakit Kristen, saya bisa sembuh secara obat. Karena kita masuk di rumah sakit Kristen itu kan kita melayani secara jasmani maupun rohani. Kalau dia secara tidak iman, dia nggak mau terima doa orang di situ, ya sudah, tidak apa-apa. Kan namanya kita melayani secara kasih, Pak. Secara obat. Atau kalau Bapak bicara secara begitu, kan kita orang Kristen nggak ada sistem mau marah, dan enggak. Kami penuh kasih, Pak. Jadi, Pak, tolong kalau memang kami melayani, kalau Bapak bicara begini, kasihan. Ini pendengar orang semua ada nonton, Pak. Banyak orang Kristen berobat di rumah sakit Islam. Banyak orang Islam berobat di rumah sakit Kristen. Jadi suatu lambang itu kepercayaan orang, nggak diminta Bapak datang ke orang Kristen punya rumah sakit, disuruh masuk Kristen. Enggak, tadi Bapak punya bicara bilang kami harus sudah tahu orang Islam, baru kita paksakan doa. Bukan Pak, kami itu melayani orang, khususnya orang-orang Kristen yang ada di situ melayani penuh kasih, secara jasmani maupun rohani, terserah dari orangnya. Enggak bilang, Pak Bu ikut agama saya ya. Enggak Pak, bukan begitu. Ya itu aja Pak ya, pemahamannya ya Pak ya. Makasih, lanjut Pak. Sudah, jawab aja. Nggak usah muter-muter. Alasannya apa? Ada surat jin di Al-Quran. Surat jin itu sebangsa setan. Ya. Pak Kaci bertanya, apa alasan ada surat jin di Al-Quran? Iya, silakan jelaskan. Apa aja? Kenapa ada surat Yohanes di Alkitab? Jelas itu Sama manusia. Yohanes kan manusia, nama manusia. Wajar. Matius, Markus manusia. Ya, yang mendapat pewahyuan kalau alasannya itu. Sekarang di dalam surat jin di Al-Quran, alasannya untuk apa? Ayo. Ada Yesaya di kitab perjanjian lama. Iya, saya itu nabi. Nabi Yesaya. Hak siapa? Hak siapa yang membuat surat itu? Hak siapa? Hak Pak Kace. Saya tahu Anda itu mau mengalihkan topik. Sebentar. Anda Pak ini Kace, tidak bisa menjawab tentang jin. Sebentar Pak Kace, sebentar. Pak Abu, pertanyaannya sederhana saja. Silakan Anda jelaskan kenapa di Al-Quran ada surat jin. Itu kan sederhana. Anda nggak usah muter-muter ke Bogor, ke India, terus balik lagi ke Jakarta. Nggak usah muter-muter begitu, Pak. Silakan. Oke, Pak Yusuf. Ya, silakan, Pak.
Ya Pak Abu, silakan Pak. Silakan jelaskan surat jin itu. Terangkan ke orang lain. Dunia mendengar nih. Diberi kesempatan, silakan. Jelaskan. Halo. Ya, silakan. Oke. Kalau Pak Yusuf yang bertanya, saya tanggapi seperti ini. Kenapa ada surat jin dalam Al-Quran? Surat jin itu adalah penamaan surat. Itu hak daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nama-nama surat tersebut diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan, ya. Jadi nama surat tersebut diwahyukan oleh Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Dan Allah yang menetapkan ini surat ini di bagian mana, surat ini di bagian mana. Yang pertama kali turun juga Allah yang menetapkan. Kenapa turunnya tidak berurutan dari 1 sampai sekian, dari A sampai Z, itu hak Allah, ya, semuanya itu. Nah, itu Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf bertanya. Oke, bukan saya yang bertanya Pak KC. Jadi maksudnya biar diskusi kita terarah ya. Oke, kalau Pak silakan KC Pak KC. Saya tanya dulu Pak KC-nya. Pak KC-nya Muslim atau Kristen? Enggak penting. Ya. Ini jawaban saya. Tidak penting, Pak Abu. Soal identitas itu bukan hak Anda. Karena Anda bukan apa-apa. Anda masyarakat biasa, paham? Bukan penegak hukum. Pak Dan KC Anda kok bukan takut wartawan. Ya? Kenapa Pak KC takut? Saya kan orang biasa-biasa. Bukan takut, tapi harus di porsinya dong. Anda sebagai apa? Saya tahu. Anda bertanya itu, saya tahu maksudnya. Udah kebaca. Apa maksudnya? Pokoknya nggak perlu disampaikan di sini. Ini publik. Privat ya. Pak, itu hak prerogatif seseorang, Pak. Nah, itu iya. harus seseorang, Pak. Tidak boleh. Anda Ini kan nggak paham, Anda nggak tahu hukum, Anda diam di negara hukum nggak tahu hukum, makanya lo jangan belajar pengajaran Pak, huruf Arab saja, lo nyadar ente. Gini Pak Abu, karena ini kan channelnya channel Kristen Pak Abu. Pak Abu sudah tahu juga tidak dipaksa masuk sini Pak Abu ya. Kalau memang Pak Abu sudah tidak mau berdiskusi lagi, ya sudah tidak apa-apa Pak Abu gitu Pak Abu ya. Masih ada Pak Syahrul. Pak Syahrul dari tadi diam. Gitu Salam ya. sadar. Semoga sadar ya, malam ini Anda harus nyadar. Kalau Anda orang Indonesia, tentu Anda tidak perlu bangga dengan huruf Arab, dengan bahasa Arab. Anda harus sadar bahwa bangsa Indonesia ini bahasanya Indonesia. Terus Al-Quran ada surat jinnya, Anda harus berpikir. Ya, itu aja dari saya pesannya. Kalau Anda tidak mau menjawab, udah silakan gantian yang lain. Saya mau jawab Kristen atau Islam, itu jadi permasalahan Pak KC. Ya, agama tidak penting bagi saya. Kenapa? Untuk apa agama? Manfaatnya apa? Apakah Pak KC ateis? Pokoknya manfaatnya apa untuk saya agama? Untuk negara apa? Pak Abu, makanya kesini jawabannya. Di sini itu tidak ada yang menawarkan agama. Topik aja. Nah, orang bertanya kamu agamanya apa? Jangan gitu Pak Abu. Yang ditanyakan Islam, Aubre. Yang ditanya Islam. Kenapa surat jin ada dalam Al-Quran? Kembali ke topik. Bu Aubre sebentar Bu. Pak Abu Umar, seandainya ada orang bertanya, kenapa ada surat jin di Quran? Apakah jawaban itu, apakah identitas seseorang yang bertanya itu mempengaruhi jawabannya, Pak? Atau jawabannya akan sama jika ditanya oleh siapapun? Kenapa kok bagi Bapak itu penting sekali identitas seseorang untuk menjawab pertanyaan? Sekali lagi Pak Abu Umar, apakah identitas seseorang akan mempengaruhi jawaban Anda atas pertanyaan yang sama? Saya mau tanya Pak, silakan jawab Pak. Baik Pak Korpus, kalau orang Kristen yang bertanya, tentunya dia belum memahami Islam. Itu berbeda jawabannya jika orang Islam yang bertanya. Orang Islam yang bertanya, dia sudah memahami Islam terlebih dahulu. Tentu jawabannya akan berbeda. Sama kayak kita menjawab pertanyaan anak SD sama anak SMA, tentu jawabannya berbeda. Walaupun ditanya tentang bintang. Gitu Pak Korpus. Pak Abu, anggap saja yang bertanya itu nggak tahu apa-apa. Bapak jelaskan aja Pak. Dengan baik dan benar, kenapa itu ada. Saya kira itu aja Pak, supaya diskusi kita jalan. Bapak kan tadi kan katakan bahwa supaya diskusi ini jalan, yuk kita bangun satu kondisi yang bagus. Tadi kan Pak Abu Umar bilang begitu kan, dan saya katakan setuju. Betul Pak Abu Umar ya?
Kemudian kenapa kok Pak Abu Umar bertanya terus mengejar Pak KC? Nggak usah lah itu ditanyakan ya. Langsung aja Pak, anggap aja yang bertanya itu nggak ngerti apa-apa. Jadi Bapak jelaskanlah sesuai kebenaran. Oke Pak Abu Umar ya, setuju ya Pak? Terima kasih Gini Pak Korpus, sebelumnya Pak Aceh udah ngomong dia 36 tahun Islam. Ya sudah, Gitu, berarti Pak berarti tahun ke-37-nya Bapak simpulkan sendiri gitu loh. Jadi Bapak nggak usah nanya-nanya lagi. Berapa kali Bapak mempertanyakan itu, udah berapa menit habis waktu kita gitu loh. Bapak jelasin aja Pak. Kok takut ya Pak Kaceng ngomong ya? Saya jadi heran. Bukan takut, saya mau menguji Islam Anda. Maaf ya. Paham Al-Qurannya sejauh mana, itu saja. Mengakui itu saja takut. Pak Bombom silakan Pak untuk dilanjutkan Pak. Pak Bombom. Ya, silakan Pak. Karena dampaknya lain. Pertanyaan Anda saya tahu maksud tujuannya. Dampaknya nanti lain kalau saya jawab sesuai pertanyaan Anda. Saya sebenarnya di sini menguji benar-benar Anda itu Islam paham Quran atau tidak. Itu aja. Makanya jelaskan ini. Karena dianggap yang murtad itu Anda anggap Islam odong-odong, nggak paham Quran. Coba sekarang Anda kalau memang Anda orang Islam paham Quran, ayo diadu Quran dengan saya di sini. Oke? Pak Kaceh paham Al-Quran? Silakan Pak Bombom. Kamu udah jawab pertanyaan saya, nggak perlu paham Quran. Pokoknya kalau ditanya ayat saya bisa, berarti saya paham, itu aja. Secara tidak langsung, tadi saya sudah menjawab. Karena Pak Yusuf sudah mengulang pertanyaan Pak Kaceh. Kenapa ada surat jin di Al-Quran? Sudah dijawab. Oke. Pak Kaceh. Oke, sudah dijawab. Sekarang kita ke Pak Bombom. Pak Bombom, silakan Pak Bombom. Silakan Pak Bombom. Bertanya. Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Shalom, Pak. Selamat malam. Kita kembali ke topik. Bapak. Iya, Pak Bombom. Ini, gimana? Pak. Kami malam ini kan bahas Pak mengenai jin. Orang yang kami sebagai orang Nasrani, sebagai bangsa Indonesia, kami tidak pernah membenci salah satu umat dalam ustadz mayoritas ya. Kami orang Kristen tidak pernah diajar untuk membenci Pak. Itu satu poin. Bapak jangan mengatakan bahwa kami seperti tadi Bapak dengan Pak kasih karunia ya sampaikan yang bahasa yang tidak bagus, enggak. Jadi intinya malam ini kami bahas, kami hanya berbincang-bincang. Kenapa? Kita Indonesia ini, gini Pak, bukan agama yang membuatkan kita ada solidaritas Pak, bukan. Dari zaman dahulu Pak, kami bangsa Indonesia ini kan belum ada agama yang masuk. Budaya Pak, budaya kami Indonesia ini yang mempersatukan erat bangsa kami Indonesia ini Pak. Itu salah satu poin yang harus Bapak pelajari dulu, Pak. Jadi kalau mau bilang mayoritas, kami ini kan begini, Pak. Kami kecil itu, kami kan mendapatkan pelajaran PMP, Pak. Pendidikan Moral Pancasila. Jadi seperti apa yang Pak KCK sampaikan, agama bukan menyelamatkan, tapi kita percaya keselamatan itu. Kemudian, saya mau sampaikan, Pak. Ini saya cuma mau sampaikan, Bapak tadi kan bicara agak tegang. Jadi saya bicara malam ini hanya menyampaikan, bukan masalah iman, enggak. Tadi Bapak bilang masalah solidaritas, toleran ya, sesuai dengan topik malam ini. Kalau memang Pak Abdul Somad, yang kami sayangi, kami cintai, karena kami orang Kristen penuh kasih, karena ajaran Yesus, kasihilah musuhmu, Pak. Jadi beliau itu tidak boleh di depan ceramah muslimah menyampaikan haleluya. Haleluya itu artinya mari. Hai, mari. Leluh, memuji. Ya, Yahweh, Tuhan. Jadi itu bahasa Ibraninya, Pak. Jadi beliau itu mungkin nggak paham haleluya. Itu kan seperti Ibu Aubrey tadi sampaikan demikian ya. Jadi itu kan bahasa yang kami selalu memuji Tuhan kami ya. Yahweh Elohim, ya Mesia, ya. Yosua, ya Mesia. Ya. Jadi itu bukan hak tadi beliau yang kami sanjung-sanjung, kami hargai. Karena kami ini bangsa Indonesia satu persatuan. Kami tidak ada kebencian, nggak ada, Pak. Itu kalau ada agama kami, ada orang Kristen mengajarkan bahwa kami orang Kristen membenci, oh itu bukan orang Kristen, Pak. Itu orang sesat, Pak. Seperti dalam 2 Timotius, Pak ya, 2 Timotius 2 ayat 14-16. Ini sudah ditulis, Pak.
ayat ini, Pak. Sebentar, Pak ya, saya bacakan dulu, Pak ya. 2 Timotius 2 ayat 14. Ini ayat ini yang kami berpegang, Pak. Bukan kami bilang, kata kami, Pak. Ini kan sudah 2000 tahun, Pak. Paulus menulis surat ini di Timotius itu tahun 60 Masehi, Pak. Jadi sebelum Yohanes menulis, Yohanes itu di tahun 90, Pak. Jadi begini, Pak, saya baca ya ayatnya ya. Bukan kami bilang seseorang, bukan saya yang bicara, Pak, tapi firman Tuhan. Bapak, saya bisa baca sebentar, Pak ya. Ingatkanlah ini, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersifat bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Oke? Jelas kacau, Pak? Nah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi, Pak, kami bukan marah, Pak. Coba seperti tadi Bapak kasih karunia menyampaikan, ini firman Tuhan sudah dinubuatkan ribuan tahun, Pak. Jadi kalau ada orang-orang, meskipun dari kami tidak menyinggung, tidak. Cuma kami orang Kristen sudah tahu ayat ini, makanya kami tidak pernah mau melaporkan atau apa. Bukan karena kami minoritas, tidak, Pak. Kalau ada orang Kristen yang melaporkan, itu urusan dia, Pak. Tapi kami orang Kristen diajarkan oleh kami punya guru dan kami punya Tuhan mengajar kasih. Jadi gitu, Pak ya. Yang lain boleh menambahkan, Pak. Nanti baru saya tambahin lagi, Pak. Makasih, Pak. Silakan Ibu Abri. Saya tambahkan sedikit ya, Kenapa saya bilang Abdul Somad tadi itu bodoh? Karena apa? Ya, dia mempercayai tahyul. Bagaimana seorang ulama mempercayai tahyul, mempercayai mitos, ya kan? Kalau memang di jin salib, salib itu ada jinnya. Wah, sebagai orang beriman jangan takut loh, ya kan? Nggak perlu dihina, kan begitu. Nah, kalau memang mempercayai mitos, ya makanya saya bilang katakan ya bodoh seorang ulama kok masih percaya mitos, kan begitu, ya kan? Nah, kami tidak akan mengatakan bahwa lambang bintang bulan ya itu ada setannya. Kami tidak akan mengatakan seperti itu. Silakan Anda apple to apple aja menilainya. Saya ulangi lagi, apple to apple menilainya ya. Jadi tolong menilai untuk Abu itu objektif lah. Kalau Abu mengatakan itu tidak salah ya, oke, itu hak Abu. Silakan ya, kebodohan Abdul Somad menular ke Anda begitu loh ya. Ini jujur saya katakan ya, itu kita tidak boleh masa agama mempercayai mitos begitu kan. Itu kan nggak masuk akal, ya kan? Ya, demikian tanggapan saya. Terima kasih. Oke, Pak Bom, pendapat Anda cukup bagus ya. Saya apresiasi pendapat Anda terkait tentang toleransi. Saya menanggapi yang kasih karunia saja, karena kasih karunia mengatakan bodoh ya, mengatakan Ustaz Abdul Somad bodoh. Perlu kita ketahui, hanya 2 orang yang bilang orang bodoh. Hanya 2 orang. Satu, orangnya sangat bodoh. Yang kedua, orangnya sangat pintar. Nah, Pak kasih karunia saya nggak tahu posisinya dari mana. Saya sangat pintar, karena saya tahu Abdul Somad bodoh gitu loh. Saya tahu dia bodoh karena saya pintar gitu loh. Ya, saya tidak akan percaya pada mitos. Alhamdulillah, ya. Kalau Pak kasih karunia berada pada orang yang sangat pintar. Nah, orang yang sangat pintar tidak akan mengatakan orang itu langsung bodoh. Ya bodoh buktinya dia mengatakan bodoh kan. Nah, itu bodoh kan. Diajari mitos gitu loh. Ya. Silakan. Itu hak Pak kasih karunia memposisikan orang di mana bodoh ya. Itu ditanya, disuruh menjelaskan, tidak bisa menjelaskan. Itu tandanya orang bodoh, Pak Kasih. Bukti nular. Itu hak dia untuk bela diri, itu hak dia. Iya. Saya belum bela diri Pak Kasih. Saya belum bela diri. Saya mau mengatakan hanya 2 orang yang mengatakan orang itu bodoh. Pertama, dia sangat pintar. Yang kedua, dia sangat bodoh. Silakan Pak Kasih menilai diri sendiri posisi di mana. Jadi begini, lebih bodoh lagi orang bodoh membela orang bodoh. Ya, silakan Pak Kasih. Nah, sekarang saya tanggapi yang kata Pak Kasih apple to apple. Kalau
orang Islam bilang dalam patung ada jin, ada setan, itu jin ya, Kamu bukan jangan setan ya. mengalihkan, itu bukan patung, salib ya, jangan mengalihkan. Patung dengan salib beda, boy. Emang di salib nggak ada patungnya? Gini Pak. Saya juga udah nonton. Minta maaf ya. Yang Saya dibahas itu salib, bukan patungnya. Emang di salib nggak ada patungnya? Di nonton di gini Pak. Saya mau klarifikasikan ya Pak ya. Makasih. Karena saya udah Di nonton salib nggak ada patungnya. videonya. Gini Pak. Sebentar gini Pak. Saya bisa jawab ya, Pak Abu ya. Ya. Jadi gini, beliau kan menyampaikan, kan bertanya kan dari pasien kan, yang pernah berobat. Jadi gini, di salib itu Pak Somad, Pak Abdul Somad yang kami hargai ya Pak ya, beliau menyampaikan di salib ada patung entah noleh ke kanan atau ke kiri. Benar Pak ya videonya ya? Betul nggak? Nah, benar, tapi beliau ada tambah. Ya benar kan? Benar. Betul nggak? Nah, di salib itu ada patung, tangannya begini, entah kepalanya ke kiri atau ke kanan. Betul nggak ya? Kan begitu bahasanya. Tapi di dalam salib itu ada jin. Itu dia. Terus haleluya, haleluya. Kami nggak marah Pak orang Kristen. Hanya kami sayangkan. Masalah yang tadi Pak, kalau kami di zaman kami tahun 80-an Pak, ada namanya pendidikan moral Pancasila. Karena agama itu tidak membuat manusia bertoleransi. Enggak Pak. Hanya Pancasila dan budaya leluhur kita, bangsa Indonesia. Itu yang mempersatukan kita sehingga Indonesia bisa merdeka Pak. Bukan agama. Karena kan memperjuangkan kemerdekaan ini kan semua agama Pak. Bukan satu agama. Jadi gini Pak, maksud kami, saya kembali ke topik, kami orang Kristen, apalagi saya Pak, saya memahami masalah mengeluarkan jin, karena itu ada kami punya cara Pak orang Kristen. Sesuai dengan Ibu Aubrey, ini saya mau sampaikan dulu. Ibu Aubrey menyampaikan tadi di dalam Efesus 6 ayat 10. Ya gini Pak, kami orang Kristen, nah ini saya mau sampaikan kepada orang Kristen yang lain. Malam ini saya jelaskan kepada Bapak. Saya nggak tahu kalau ilmu pelajaran atau ilmu keislaman Pak. Itu mungkin Pak Kaceh yang tahu. Tapi kalau kami orang Kristen, khususnya orang tim pendoa, yang sudah masuk di dalam dunia mengusir setan dan jin, kami mengenal ada namanya 7 perlengkapan perang untuk melawan iblis. Nah, begitu Pak. Kami punya 7 perlengkapan. Apa saja, itu ada terdapat ayatnya banyak. Tapi kan topik malam ini kita tidak berbicara masalah itu Pak. Kalau mungkin ada yang bertanya apa saja, saya sampaikan ayatnya. Mungkin ada umat Kristen yang lain nggak mengerti. 7 perlengkapan perang melawan 7 perlengkapan rohani untuk melawan iblis itu apa saja. Nah, ini kami yang orang Kristen yang mengetahui, kami tahu. Seperti Bapak kan punya di agama kan ada namanya Ustadz apa. Ya kan betul Pak ya? Benar Pak ya? Nah, benar. Jadi kami orang Kristen bukan ada jin, tapi kami pengusir jin, pengusir setan, pengusir kuasa kegelapan. Jadi kami orang Kristen tidak pernah memarah orang menyampaikan itu. Kami ya penuh kasih, kami nggak perlu, karena kami pikir sudah dinubuatkan, sudah ribuan tahun sudah dinubuatkan sebelum ada yang Bapak percaya itu. Jadi begini Pak, saya pikir kalau seorang pimpinan suatu agama menyampaikan hal demikian kan wajar. Kita manusia itu kan kadang punya hati yang keras. Jadi gini Pak, maksudnya kita bicara masalah bodoh. Bukan orang bodoh mengatakan bodoh, itu orang bodoh atau orang pintar sekali Pak. Gini loh Pak. Orang bodoh itu kalau kita kasih tahu, dia harus menerima Pak. Kalau dia tidak menerima, berarti dia pikir dia tidak bodoh Pak. Kemudian orang pintar, kalau dia tidak menerima, kan yang menilai itu Pak, bukan kita Pak. Yang menilai itu adalah orang lain. Menilai kita bodoh atau kita pintar. Kita pribadi nggak bisa menilai bahwa saya orang pintar, saya orang bodoh. Nggak bisa begitu Pak. Cuma kami kalau orang bodoh, saya mau menerima pendapat orang lain Pak.
Jadi kita harus introspeksi diri. Itu Pak, mungkin tambahan saya Pak ya. Demikian Pak. Yang lain boleh lanjut Pak. Pak Bom, bagus sekali statement Pak Bom ini. Menarik ya kalau statement Pak Bom. Dan memang betul yang menilai kita bodoh atau pintar itu memang bukan kita, emang orang lain. Makanya yang ngomong orang bodoh itu tadi saya bilang kondisinya cuma dua. Betul Pak Bom. Nah, kemudian saya tadi yang terkait dengan kata-kata Pak Abdul Somad, sorry Pak Bom ya, saya bacakan skripnya yang disampaikan oleh Pak Abdul Somad itu, kalau apa sebabnya kata ibu itu mirip macam gini, saya terlalu terbayang salib. Nah, kata Pak Abdul Somad, jin kafir sedang masuk, ya. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung, kepalanya ke kiri apa ke kanan. Nah, ada yang ingatkan, itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Nah, itu skrip yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi benar ya Pak Bom ya, yang disebutkan adalah dalam patungnya, ya. Begini Pak, sama tambah ya. Tapi jangan lupa, emang disalib di dalam patungnya. Tapi jangan lupa, sebentar Pak Kasih, tapi jangan lupa juga bahwa Ustadz Somad juga menyanyikan haleluya. Haleluya itu bukan iman Islam. Gitu Pak Abu. Jangan lari dari haleluya. Sebentar Pak Abu dulu. Gitu Pak Abu. Karena tadi Pak Abu juga bicara masalah toleransi. Seharusnya kalau Ustadz Somad tahu bicara masalah toleransi di dalam iman, dia tidak bernyanyi haleluya gitu sambil berkata jin gitu. Itu tidak sopan juga, saya rasa ya, tidak etis seorang tokoh agama yang sangat terkenal mungkin di kalangan Islam juga, bahkan di luar Islam juga beliau cukup terkenal, ya tidak etis saja menurut saya. Karena yang menyatukan ini Pancasila. Jadi kalau dia membawakan narasi haleluya seperti itu tidak etis saja. Cukup sekian, Pak. Bisa saya bicara? Lanjut, Pak. Siapa yang bicara? Bisa saya bicara? Oke, silakan Pak Sarul, silakan Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum, Mas Abu. Malam semuanya. Pak Sarul ya? Waalaikumsalam. Narasi yang saya baca ini kan tentang bagaimana ketidaknyamanan orang-orang Kristen terhadap pernyataan Abdul Somad. Saya ingin memahami dulu konteks yang dipahami oleh kawan-kawan Kristen ini apa, biar ekspektasinya jelas. Apa konteksnya Pak di dalam narasi itu? Silakan. Saya yang jelaskan atau siapa yang jelaskan? Ya, silakan Pak Bom, silakan. Ini kalau saya ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi begini Pak Sarul, kita sebagai ustadz yang kami hargai meskipun kami minoritas ya, namanya agama itu kan sebaiknya kan kalau kami masih kecil kan, saya juga pergaulan hidup saya kan dengan orang muslim banyak, keluarga saya juga banyak muslim ya. Jadi setahu saya juga pernah kalau acara mau lebaran atau apa, saya juga dulu kecil saya sering masuk masjid, saya diajak-ajak keluarga. Tapi keimanan seseorang itu kan tidak dipaksakan. Seperti yang tadi Pak Abe sampaikan di rumah sakit itu ya, kalau didoakan orang Kristen ya, itu kan terserah orangnya. Kan dia datang ke situ mencari kesembuhan. Jadi intinya gini Pak, kalau kita mau menyampaikan pertanyaan dari jemaatnya Pak Somad ya, atau saya nggak ngerti lah keislaman. Jangan mengganggu otoritas, ya. Otoritas orang Kristen berkata haleluya. Berarti itu sudah menyinggung umat sebelah. Tapi saya kan tidak tersinggung. Tapi cuma kata haleluya, apakah di agama seberang ada ucapan otoritasnya ada mengatakan bahwa haleluya. Bapak harus tahu bahwa haleluya itu hanya diucapkan orang-orang Nasrani, orang Kristen. Ya kalau orang nggak percaya bahwa kita Nasrani, ya udah kita orang Kristen, pengikut Kristus. Haleluya artinya bahasa Ibrani itu, hai, mari, leluh, memuji, Yahweh, Elohim. Ya, mari memuji Tuhan. Jadi gitu loh Pak. Kan tidak ada di ajaran sebelah Pak. Kami nggak tersinggung, cuma kami
pertanyakan kenapa sampai beliau yang kami juga hargai, ceramah-ceramah beliau juga banyak yang bagus, cuma yang itu aja. Contoh banyak pendeta juga yang ceramah bagus, tapi ada yang kurangnya. Nah itulah, manusia kan tidak sempurna Pak. Tolong Bapak, mungkin ada yang lain mau nambahkan, kalau saya masalah haleluya aja. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pak Sarul ya. Pak Sarul sebentar, saya tanggapi dulu. Nanti Pak Sarul dengan tanggapan-tanggapan yang berjalan bisa dipahami juga Pak Sarul. Saya tanggapi dulu. Pertama yang terkait dengan kata-kata haleluya. Tidak pantas orang agama lain menggunakan kata-kata haleluya. Ya, ini bahasannya terkait dengan toleransi. Ya, kalau Abre mengatakan toleransi tersebut, tidak seorang ustadz tidak pantas seperti itu. Coba apple to apple juga dengan gereja pada saat Natal rahmatan lil alamin membacakan Al-Qur'an yang mengarahkan kepada ketuhanan Yesus. Nah, itu tolong di apple to apple juga sama itu. Tapi kan di situ kan tidak ada narasi jin. Di situ tidak ada narasi jin. Kamu mau lari kemana? Obre, tunggu dulu. Framing kemana lagi? Toleransi, Obre. Kamu tadi yang mengangkat masalah toleransi. Ini topiknya mengangkat mengenai jin. Toleransi. Iya, sebentar, selesaikan saya bicara. Kamu bicara, saya diamkan, saya biarkan. Tapi kalau bicara, kamu bicara, karena itu tidak benar. Saya biarkan. Saya cut karena itu tidak benar. Saya cut. Kamu bicara, tadi sudah dijelaskan. Selesaikan tadi dulu. Sudah dijelaskan oleh Pak Bom. Kamu masih juga. Ya. Oke, Pak Sarul, makasih. Pak Abu begini Pak Abu. Ini begini. Pak KC ini kan waktu 36 tahun di seberang, dia itu kan belajar banyak, memahami Al-Quran. Saya udah pelajari ini Pak KC Pak. Kami kan begini Pak, kami orang Kristen ada namanya kami mempelajari. Apakah ajaran orang ini sesat atau tidak? Kami nggak semerta-merta mempercayai seseorang Pak. Enggak. Kalau kami sebagai hamba, kami nggak seperti percaya seperti Pak Yusuf pernah menyampaikan. Orang yang baru diterima kasih penglihatan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ya, di Yoel 2 ayat 28, tiba-tiba mau jadikan kesaksian di dalam ini. Tidak Pak Yusuf, nggak pernah begitu Pak. Jadi kita harus perlu dalam kekristenan tuh ada sebelum menjadi lepas dari orang tua kita ada kateksasi. Nah itu dari masing-masing gereja punya ada aturan Pak. Jadi gini Pak, Pak Kaji tadi menyimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi waktu dia agamanya lama, dia mengakui bahwa sama seperti Bapak. Karena kita Bapak mengajar. Halo Pak, ya shalom, selamat malam. Jelas, sangat jelas. Jadi gini Pak, saya lanjut ya. Pemahamannya Pak KC, menurut tadi Bapak sampaikan bahwa Al-Quran mengatakan Isa adalah Yesus, benar nggak? Otomatis Bapak sama dengan Pak KC dulu. Pak KC dulu sama seperti Bapak. Makanya Pak KC mencari di dalam ayat Al-Quran, di situ ada tertulis, Pak KC yang tahu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa Siratul Mustaqim kah? Makanya mungkin Pak KC di situ membaca Alkitab, dia mencari, oh ini loh jawabannya. Berarti yang dikatakan Al-Quran, Isa Al-Masih adalah Yesus. Yesus ini berkata-kata adanya di Alkitab. Karena tidak ada kata-kata Isa Al-Masih di Al-Quran bilang, akulah jalan hidup dan kebenaran yang ada di Alkitab. Makanya Pak KC otomatis hijrah. Karena gini loh Pak. Ini menurut saya belajar dari mendengar kesaksian Pak KC. Jadi saya menyampaikan apa yang Pak KC menyampaikan. Jadi kan Pak KC ini kan seperti Bapak dulu. Bahwa kitab Anda mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Tapi saya kan tidak mempercayai, tidak mengimani kitab Bapak. Makanya kan teman-teman saya, keluarga saya juga dari Muslim. Makanya kita mencari tahu kan. Nah, kita tahu itu makanya saya sendiri tahu bahwa pohon kurma itu nggak ada di Bethlehem. Nah makanya di situ ada keganjilan. Berarti sejarah yang benar itu sejarah yang mana? Nah itu kan secara kita lihat secara pembuktian. Nah mungkin Pak KC ini kan secara iman lagi kembali ke Pak KC. Pak KC ini kan mungkin berpikir bahwa dia mencari jalan yang lurus. Kan masing-masing orang kan mencari bukan cari pembenaran, mencari kebenaran untuk diselamat. Contoh macam saya nggak mungkin menyelamatkan istri saya atau anak-anak saya hanya menyampaikan firman Tuhan, kebaikan ajaran firman Tuhan. Itu Pak KC. Pak KC kan tidak mungkin mau bisa menyelamatkan orang lain. Makanya hanya menyampaikan kebenaran, menginjil atau apa.
dulu kalau Muslim saya nggak tahu apa artinya ya. Khotbah apa itu ya? Penginjilan apa itu Pak Kace kalau dalam Muslim? Pak Kace? Dakwah. 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 Nah, itu. Nah, jadi untuk itu Pak Kace sudah hijrah ini mungkin ya karena mencari kebenaran itu dari Isa Al-Masih. Karena dari kitab Bapak kan Isa Al-Masih adalah Yesus. Nah, makanya dia utak-atik, dia bongkar-bongkar kitab sana. Dia bongkar, nah dia dapatnya di Alkitab. Isa Al-Masih dikatakan Yesus, makanya terkena di situ. Yesus kan berbicara di Alkitab. Pasnya di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, untuk itu Pak Kace, makanya kalau di kitab Bapak, kalau Anda mengatakan bahwa lebih parah kalau Anda mengatakan Isa bukan Yesus, nanti orang lain justru nanti bingung. Nah, begitu Pak ya pemahamannya ya. Mungkin kalau saya punya gambaran yang saya dari kesaksian Pak Kace, gitu Pak. Silakan yang lain boleh Pak. aja Pak Bombom. Itu kan gambaran Pak Bombom ya. Nggak boleh aja, itu gambar Pak Bombom. Kalau Pak Kace masuk Kristen karena kata-kata bahwa Isa itu terkemuka dan termasuk orang-orang yang didekatkan, bahwa Isa adalah Yesus, kemudian Yesus di dalam Alkitab dikatakan sebagai Tuhan dalam Alkitab, berarti Pak Kace begitu membaca Alkitab harusnya salah dong. Karena Yesus yang dalam Al-Quran bukan Tuhan. Gini Pak, kalau kita masuk gini, Yesus bukan Nabi Isa, berarti yang dia cari malah salah. Saya dulu waktu di Islam juga seperti itu. Saya dulu juga seperti itu, hanya dulu saya membandingkannya dari Muhammad, gitu Pak. Lalu saya bandingkan, oh saya lihat lagi nih, saya pelajari. Gitu kan ternyata silsilahnya beda. Gitu Pak Abu. Lalu kalau kita membatasi kuasa Tuhan itu punya cara. Kuasa kita terbatas. Gitu. Tuhan yang benar itu punya cara tersendiri, dia bisa pakai siapa saja. Itulah kenapa di dalam kekristenan ada Roh Kudus. Kalau di dalam kekristenan tidak bisa kita mengatur Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang mengatur kita. Gitu. Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Roh Kudus bisa pakai orang Buddha, Roh Kudus bisa pakai orang ateis, Roh Kudus bisa pakai orang Hindu, Roh Kudus bisa pakai apa saja, jangan kita yang mengatur. Dulu saya juga seperti itu, sama. Gitu. Kenapa? Di dalam Quran, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sama saya dulu juga begitu. Tapi waktu saya lihat di Yohanes 14 ayat 6, ternyata di situ jawabannya gitu loh Pak. Bahkan di situ juga di dalam firman Tuhan juga, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal itu loh Pak. Tapi kan itu kan kita tidak bisa memaksakan orang. Kekristenan itu tidak boleh memaksakan. Hanya perintah Tuhan, sama seperti saya di dalam mimpi. Tuhan Yesus berkata kepada saya di dalam mimpi dalam rupa roh, mukanya tidak bisa terlihat karena penuh cahaya. Dia mengatakan, sampaikan perihal ini kepada yang di bumi. Jadi kenapa saya katakan demikian? Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Jangan pernah kalau saya tidak pernah mau durhaka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya cara. Kalau Bapa membatasi Roh Kudus, berarti dia tidak maha kuasa. Justru karena dia punya cara, dia maha kuasa itu Pak. Ya, silakan. Aubrey, kamu menafsirkan tunjukilah kami jalan yang lurus, langsung lari ke Yohanes, itu salah Aubrey, karena kamu bukan Muslim. Lalu kenapa? Hussein, surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lurus kata itu siapa sebelumnya ada saya bukan Muslim dalam Al-Quran juga Aubrey. Pak Kace itu tahu tafsir jalan yang lurus itu dalam Al-Quran. Lalu kamu katakan sebelumnya saya bukan Muslim. Ya karena kamu langsung lari ke Yohanes. Lalu sekarang saya tanya sama kamu, artinya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah apa? Saya tanya sama kamu Bismillahirrahmanirrahim la ilaha. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Dengan nama Allah, yaitu Tuhan yang tidak ada Tuhan selain darinya. Kenapa kamu katakan saya bukan Muslim sebelumnya? Karena kamu langsung lari ke Yohanes.
Tuhan punya cara, Tuhan yang benar punya Tuhan yang benar tidak Tuhan yang benar tidak terbatas. Sebentar Pak Aceh, saya mau buat poin. Tuhan yang maha kuasa tidak terbatas dengan pikiran kita yang di bawah ada kerajaan dunia. Tuhan yang maha kuasa tidak terbatas dengan bahasa. Tuhan yang maha kuasa itu bisa tahu dengan bahasa apa saja. Mau kamu bicara di dalam hati, mau kamu pakai bahasa Sunda, Jawa, Prancis atau Cina, Tuhan yang benar seperti itu, tidak terbatas kuasanya akan bahasa. Kalau Tuhan terbatas dengan kuasa, berarti dia tidak menjadi maha kuasa. Seperti itu ya Pak ya, tolong dimengerti. Thank you. Ya, yang membatasi nggak ada, Obre. Yang membatasi tidak ada. Saya hanya mengartikan Tuhan punya cara, Roh Kudus punya cara. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Roh Kudus punya cara. Roh Kudus punya cara. Roh Kudus punya cara di dalam kekristenan. Ya, kamu batasi cara Tuhan, Aubrey? Saya tidak membatasi. Cara. Ya Tuhan punya cara. Harus ke Yohanes. Karena spirit kamu di dalam Islam. Juga. Karena spirit kamu di dalam Allah. Spirit kamu bukan di Elohim. Spirit kamu sebentar Pak. Spirit kamu bukan di Elohim. Spirit kamu di SWT. Spirit kamu di Allah. Terus dan itu hak kamu. Dan itu hak kamu. Makanya saya katakan sama kamu, di dalam Roh Kudus itu kita tidak boleh durhaka dengan Roh Kudus. Jangan membatasi Tuhan. Saya tidak membatasi, justru saya tidak membatasi Tuhan. Tuhan sudah menjelaskan. Justru saya tidak membatasi Tuhan. Justru saya tidak membatasi Tuhan. Makanya saya katakan saya tidak boleh lewat Roh Kudus. Tidak bisa. Tidak bisa. Bukan kamu yang punya pikiran saya. Stop. Ini serahkan dulu. Bukan kamu yang punya pikiran saya. Pikiran saya ada di saya, bukan di kamu. Ada firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih tetapi aku yang memilih kamu. Itu ya dan Yohanes 15 ayat 16. Ya, Bobrel begini. Karena dia itu orang buta secara rohani, dijelaskan kayak apapun orang tuli nggak bakal dengar. Jadi gini, si Abu ini mengatakan, Abu Amar ini menjelaskan kata huwa saja sudah salah. Kata huwa itu dia, artinya huwa itu dia, bukannya salah. Jadi makanya tadi saya tegaskan. Ya, dengan dia tuh apa makanya tadi saya katakan menurut kamu orang Islam yang sebelumnya bagaimana, mau apa? Mau doa apa? Kenapa? Doa puasa. Nawaitu soma godina anda ifardhu syahri Ramadana hadisan atillahi taala itu. Mau apa lagi kamu katakan? Gitu. Udah berantakan. Amar ini memang nggak nyampe. Karena kamu memang cuma mau ngetes saja. Kamu kesini tuh cuma mau ngetes saja. Tidak ada yang ngetes, cuma mau ngetes saja. Tunjukilah jalan yang lurus, bukan ke Yohanes. Iya, Pak Aceh, tolong kalau Pak Aceh pernah Islam, pernah mempelajari kitab kuning, pernah mempelajari hadis, pernah mempelajari Al-Quran, Pak Aceh tolong sampaikan Al-Fatihah tersebut, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kemana arti ayatnya? Ada di Al-Quran Pak Aceh, silakan Pak Aceh. Baik. Di Al-Quran surat 6 surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 berbicara ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dan bukan orang-orang yang dimurkai atau dibendu ya. Terus jawabannya wa innahu la ilmu lisati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratul mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah ragu-ragu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi jawaban dari Al-Fatihah ayat 6 ada di surat Al-Juruf 443 ayat yang ke-61. Itu Pak Aceh belajar tafsir Pak Aceh. Nah, jelas lagi. Pak Aceh belajar tafsir nggak? Ayat yang ke-7-nya jawabannya ada di surat Al-Maidah ayat 110. Pak Aceh belajar tafsir nggak Pak Aceh? Al-Quran itu firman Tuhan, tidak memerlukan tafsiran karangan manusia, paham? Pak Aceh belajar tafsir nggak? Itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran loh Pak Aceh. Al-Quran itu sudah sempurna, jadi tidak pernah tidak boleh diterjemahkan kepada tafsiran. Contoh begini, Anda mungkin lupa bahwa surat 6 Al-An'am ayat yang ke-115 di situ dikatakan bahwa watamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubadila li kalimati minhu wallahu samiun alim. Yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak boleh
dirubah-rubah kalimat-kalimat Tuhanmu. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kalau apalagi ditambahin pakai hadis, apalagi ditambahin pakai tafsir, itu sudah ngaco itu. Yang menyimpangkan dari Al-Qur'an adalah hadis dan tafsir. Karena hadis dan tafsir itu karangan manusia. Jelas ya? Makanya Pak Kace belajar tafsir nggak? Itu ayat Al-Qur'annya ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an Pak Kace, bukan dengan hadis. Iya, kan saya tadi ya Al-Fatihah ayat 6 bertanya, Al-Zuhruf menjawab, begitu. Al-Fatihah ayat 6 ditujukan ke ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Anda punya akhlak nggak? Kamu ngaji akhlak nggak dulu? Ya, silakan Pak Kace, silakan. Nah, jadi kamu harus ngaji akhlak dong, sopan santun harus tahu. Jangan motong-motong, walaupun nggak suka, dengerin dulu kemana arahnya, supaya kamu ngerti. Kamu itu nggak mesantren, kamu tuh orang bodoh. Ya, maaf, saya katakan itu karena kamu keterlaluan. Harusnya dengerin dulu. Jangan sok pinter di sini, kamu nggak ada apa-apanya. Paham ya? Kamu ngaji akhlak nggak? Kan ada kitab akhlak di hadis, supaya orang itu sopan santun. Ngomong aja nggak mau mengalah. Ya silakan ngomong. Kan sudah dijawab. Al-Fatihah ayat 7 dijawab oleh Al-Maidah ayat ngomong. Udah diam. Jadi yang dengar supaya jelas. Jawaban Al-Fatihah ayat 7 itu di Al-Maidah ayat 110. Kok hilang suaranya? Kamu paham nggak? Ya. Tidak hilang, jelas. Tidak hilang Pak Kace, jelas. Silakan Pak Kace. Iya, jadi itu pura-pura hilang. Dia nggak mau dengar itu. Jadi jawabannya jelas. Al-Fatihah ayat 6 dijawabnya di Al-Zuhruf ayat 61. Al-Fatihah ayat 7 jawabannya di surat 5 Al-Maidah ayat 110. Makanya Anda ngaji itu harus tamat. Jangan mendengarkan kata ustadz yang nggak ngerti. Paham ya ente ya? Harusnya malu ente didengar orang banyak nih. Anda nggak ngerti Quran, masih ngotot aja merasa paling benar. Anda mesti sadar nih. Ya, Anda itu belum pernah mengalami Arab. Anda bahasa Arabnya juga belum benar. Ya, mesti ngaji. Muhammad Kace lama di Arab. Sudah haji. Muhammad Kace ini sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal rukun Islam. Semuanya udah hafal saya. Ya, makanya saya tahu bahwa Yahya Baloni ngaco, Abdul Somad ngaco. Saya tahu karena saya ngaji dulu. Pengajaran Islam itu nggak seperti itu. Tidak mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, jelas ya. Oke, Pak Kace, udah siap ya? Oke. Al-Fatihah ayat 6, yang mana yang jalannya lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Yang lurus adalah orang-orang yang engkau beri nikmat. Jelas banget lanjutan ayatnya Pak Kace. Itu ditafsir seperti itu. Ayat 6 diartikan kayak 7, bukan ayat lain Pak Kace. Saya mau tanya Anda. Pak Kace punya akhlak nggak Pak Kace? Udah selesai. Pak Kace punya akhlak nggak? Kembali lagi, saya diam tadi loh Pak Kace ngomong. Pak Kace punya akhlak nggak? Ini didengar orang juga Pak Kace. Oke. Ayat 7, orang-orang yang engkau beri nikmat itu ditafsirkan ke An-Nisa Pak Kace ayat 69. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang solihin. Jadi jalan siapa yang jalan lurus? Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalan orang-orang solih. Begitu Pak Kace. Pak Abu. Aduh, ini mic siapa sih? Pak Abu. Pak Kace boleh izin bicara Pak Abu? Sebentar. Saya mau tunjukin dia, mau saya hajar dah. Jadi begini, para sidikin tidak jelas, para solihin tidak jelas. Yang jelas itu yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah sebagaimana dikatakan surat 2 Al-Baqarah ayat 47. Silakan baca. Itu yang jelas. Silakan baca, silakan. Lanjut. Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Ayat 47. Al-Baqarah 47. Kalau para sidikin, siapa tuh sidikin? Mujahidin, siapa mujahidin? Nggak jelas itu. Ya, jadi jangan ngaco di sini. Dijelasin Pak Kace. Kamu ngawur di sini, nggak jelas ayatnya.
Mic-nya Pak Abu, mohon maaf Pak, mic-nya jangan terlalu dekat di mulut, jadi nafas sama ininya terlalu gitu di telinga gitu Pak. Mohon maaf ya Pak. Bacakan Al-Baqarah ayat 60, ayat 47, silakan baca. Itulah jawaban daripada orang yang diberi nikmat. Al-Maidah ayat 110 juga itu jawabannya. Orang yang diberi nikmat itu. Siapa di situ namanya? Oke. Saya ikut masuk ya, ikut masuk. Pak Abu Umar. Pak Abu Umar, coba pelan-pelan Pak Abu Umar ya. Pak Abu Umar coba jelaskan lagi. Tadi kan ini runutnya dari Al-Fatihah ya Pak ya. Tadi pertanyaannya itu, pertanyaan utamanya itu kan muncul dari Al-Fatihah. Yang ke-6 ya Pak ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yang mana? Tolong tunjukkan kami. Kan gitu ya Pak. Nah tadi Pak Umar menjawab jalan yang lurus itu nomor 7 ya Pak. Begitu Pak Abu Umar. Iya, jangan tanya iya. Pak Abu Umar, halo Pak Abu. Ya benar, lanjut aja Pak Korpus. Enggak, kita tanya jawab aja Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus, kan gitu Pak ya. Nah Pak Abu Umar coba jelaskan pelan-pelan Pak. Jalan yang lurus itu yang mana ya Pak? Oke, jalan yang lurus adalah jalan, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Oke. Ditanya, yang beri nikmat ini siapa? Nah, belum yang Pak, diberi belum. nikmat itu Pak Abu. Mau diskusi ya? Kita jangan langsung lari siapa yang memberi jalan nikmat, bukan itu Pak. Tapi jalan yang lurus itu dulu Pak, Bapak jelaskan. Oke, tadi Bapak katakan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah pertanyaannya jalannya itu jalan yang mana Pak? Itu loh Pak. Ayat 7 itu hanya menceritakan jalan yang lurus itu ternyata jalan yang membuat orang-orang yang melewatinya itu mendapatkan nikmat dari Tuhan. Kan begitu Pak. Nah sekarang yang ditanya itu adalah, kenapa? Bukan, maaf. Kalau kita berdiskusi, maaf saya potong ya kalau berdiskusi ya. Bukan. Nggak apa-apa, kita diskusi. Ya, oke. Saya potong dulu kalau diskusi ya, boleh ya? Nggak apa-apa, silakan Pak. Kita diskusi pelan-pelan aja Pak ya. Jalan yang lurus itu jalan yang mana ya Pak? Itu pertanyaannya. Kan dikatakan di Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah. Jadi kata-katanya telah Pak ya. Jadi bukan tidak ada jalannya. Telah engkau beri nikmat. Tentu dicari siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu. Bukan Pak, bukan Pak. Saya tidak tanya siapa orang-orang itu. Yang ditanya itu jalan itu yang mana? Bapak paham nggak Pak pertanyaannya? Iya. Ayat 6 kan umat Islam diajarkan tuh sama Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar ya, Pak? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya jalan yang lurus itu yang mana, Pak? Gitu loh. Bukan siapa yang telah diberi nikmat, bukan itu pertanyaannya. Jalan yang lurus itu yang mana gitu loh. Oke, saya jawab dengan cara analogi aja, Pak ya. Karena silakan. Okay. Sekarang kalau ada orang bertanya kepada misalnya ke guru, Bu Guru, jawabannya apa, mana yang benar? Terus Bu Guru jawab, jawaban yang benar adalah jawaban si A. Itu kita boleh lihat jawaban si A nggak? Silakan boleh lihat jawaban si A, tapi kita tidak bertanya si A itu siapa. Kita tidak sedang bertanya siapa si A, tapi yang kita tanyakan mana jawabannya itu loh Pak. Ya, tentu kita lihat jawaban si A karena itu jawaban yang benar. Nah, pertanyaannya, bisa gitu kan Pak Korpus? Baik, jalan yang lurus itu yang mana Pak kalau gitu? Oke, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Iya, jalannya yang mana? Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalan para sholihin. Coba buktikan teksnya Pak. An-Nisa ayat 69. Pak Kaci itu lebih paham. Coba pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Silakan Pak Korpus. An-Nisa berapa An-Nisa Pak? ayat 69. 69 ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh, dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Di sini tidak ada dikatakan inilah jalan yang lurus. Nih, di sini kunci yang pasti saya bahasa Arabnya Pak ya. Wa may yuti'allaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallah alladzina an'amallah, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat Allah. Pak Abu Amar,
Tampaknya Ya, Anda salah memahami deh. Yang saya tanyakan itu bukan orangnya, yang saya tanyakan itu adalah jalannya. Bapak paham nggak, Pak? Analoginya seperti guru menjawab tadi, Pak Korpus. Nggak bisa, Bisa Pak. kan Nggak dipakai? bisa. Salah. Kenapa Pak Korpus membatasi Allah? Saya tidak Kenapa Anda menjawabnya tentang nikmat? Yang ditanya itu jalan. Yang Anda harus jawab itu jalan, bukan nikmatnya. Anda menjawab Pak, tentang nikmat, iya. benar. Kalau Anda mengatakan jawab nikmat, oke itu ayatnya boleh. Tapi ini pertanyaan Pak Korpus kan gimana jalan yang mana? Jalan yo yang katanya, kata kerjanya jalan gitu loh. Jalan itu apa Pak Aceh? Jalan itu bukannya tata cara ya? Bu, Anda nggak paham, jangan tersesat. Mungkin maksudnya begini. Sebentar Pak Kasih. Pak Bom Ya, sebentar Pak. Ya. Iya. Kembali lagi Pak. Saya sebentar aja Pak. Ya silakan Pak Gini, Bom. Pak. Silakan ambil. Sebentar aja Pak. Mungkin 5 Silakan, detik. Pak. Nah, gini. Silakan Pak. Tadi kan Pak Karpus kan tanya sama Pak Abu, jalan-jalan yang mana? Ada jalan, nah ya kan? Tapi Bapak ini kan nggak ngerti-ngerti. Inilah Pak, saya kasih kesimpulan ya. Di dalam kitab kami, di dalam Amsal 14 ayat 12, nah ini Bapak dengar ya, ini sama dengan Bapak. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi maksudnya Pak, kita mencari jalan yang lurus. Nah, begitu loh. Bapak paham ya? Silakan yang lain lanjut. Saya nyambung ya, Pak. Mungkin maksud ya? Bang Abu ini bahwa jalan itu adalah jalan yang Halo. Mungkin maksud Pak Abu ini jalan. Kalau itu dalam Kristen ya silakan Pak Bom. Karena yang dibahas kalau Al-Fatihah itu dalam Islam. Sebentar. Ya, jangan menguasai itu dong. Jangan membatasi kuasa Tuhan dong. Tidak boleh dong. Saya bantu dulu. Ya, saya bantu dulu. Boleh. Ya, oke, jadi mungkin maksud Pak Abu ini jalan kebenaran itu, jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh orang yang diberi nikmat, ya kan? Yaitu para nabi-nabi itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya kan, termasuk Nabi Isa misalnya ya. Nah, seperti apa di Al-Quran yang Isa ajarkan, yang menuju ke jalan lurus. Nah, mungkin itu yang harus Pak Abu lebih perincikan. Pak Abu tadi kan hanya menjawab secara garis besar nih, bahwa jalan lurus itu adalah jalan yang diberi nikmat. Ya, siapa orang yang diberi nikmat itu? Yaitu Nabi, kan, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Itulah jalan lurus. Nah, misalnya mungkin ada perinciannya lagi, misalnya Nabi Isa, apa yang Nabi Isa ajarkan di Al-Quran itu? Mungkin Pak Abu bisa jelaskan di situ gitu loh, jalan lurusnya seperti apa di Al-Quran begitu. Terima kasih. Oke, Pak Kasih. Pak Kasih, kalau apa yang diajarkan Isa dalam Al-Quran tidak ada. Sebentar Pak Abu. Ya, silakan Pak Rebus. Pak Kasih, sebentar, kita kembali aja ke topik ya, jangan dikembangin pertanyaannya. Saya mohon izin ya, saya lanjut lagi. Pak Abu, pertanyaan saya adalah jalan itu jalan yang mana, Pak? Saya tidak bertanya orangnya loh, Pak. Jalan itu jalan yang mana gitu loh. Bahasa Arabnya jalan yang lurus apa, Pak, dalam Al-Fatihah ayat 6? Bahasa Arabnya Siratal Mustaqim. Di mana tertulis istilah itu di dalam Quran? Coba cari, Pak. Inilah jalan yang lurus. Coba ada nggak, Pak? Arahnya kemana? Saya nggak punya arah. Saya nggak punya arah, Pak. Saya nggak punya arah. Saya bertanya kepada Pak Kacih, tolong dijelasin dulu ya. Enggak. Jangan larikan ke Pak Kacih. Saya bertanya kepada Anda, Pak. Iya, tapi saya nggak ngerti yang Pak Kacih maksudkan. Pak Korpus udah. Saya bertanya begini. Bahasa Arabnya jalan yang lurus dalam Al-Fatihah ayat 6 itu apa, Pak? Siratal Mustaqim. Nah, pertanyaan saya, Siratal Mustaqim itu yang mana? Yang Allah suruh tunjukkan kami. Bukankah Allah Anda mengajarkan kepada Anda supaya berdoa setiap hari, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Begitu nggak, Pak? Betul. Nah, sekarang Allah sudah pernah belum berkata, inilah Siratal Mustaqim. Pernah nggak, Pak? Sudah pernah belum? Sekali di ayat ke-7, Pak Korpus. Pertanyaan saya, jalannya yang mana? Jalan itu adalah jalan yang ditempuh orang-orang, kan begitu. Ayat 7 itu hanya menceritakan orang-orang yang menempuh jalan itu akhirnya mendapatkan nikmat. Nah, pertanyaan saya itu adalah jalan itu jalan yang mana? Gampang kan Pak Korpus, tinggal kita lihat caranya. Jalan yang dia tempuh itu bisa kan? Bapak nggak menjawab saya. Bisa nggak kalau kita lihat cara apa jalan yang dia tempuh itu gimana? Boleh nggak?
Justru itu yang saya tanya, jalan yang ditempuh itu yang mana, Pak? Jalan yang lurus itu. Jalan para nabi. Pak Korpus, ini jelas orang ini tidak paham Quran, bingung dia, mau lari ke hadis, sudah diklaim. Pak Aceh, biarin Pak Korpus, biarin dia mau biar jelas gitu, supaya Pak Abu ini kan dari tadi dia menyanggah, supaya ada titik terangnya gitu, apa jalannya gitu. Silakan Pak Korpus. Iya, oke. Iya, saya sudah jawab. Jalan para nabi. Bagaimana jalan para nabi? Yaitu bertakwa pada Allah. Oke, coba Pak Abu Umar. Ya, silakan. Apakah jawaban Anda itu didukung oleh pernyataan Allah Subhanahu wa taala ketika la ilaha illallah inilah jalan yang lurus? Ada nggak Pak gitu di Quran? Ya, silakan Pak Korpus, kalau mau tunjukkan ayat yang lain silakan. Bukan, jangan tanya saya. Ini Quran Anda loh, bukan Quran saya. Ya, ini Quran Anda loh. Al-Fatihah ayat 6 ditafsir ke ayat 7. Ayat 7 ditafsir ke An-Nisa ayat 69. Itu yang saya pahami Pak Korpus. Silakan kalau Pak Korpus ada mendapatkan dari ilmu lain bahwa Al-Fatihah ayat 6 itu arahnya ke bukan yang itu, silakan. Nanti saya baca juga ayatnya. Ayatnya mana Pak Korpus? Saya bertanya Pak, di Al-Fatihah di An-Nisa 69 ada nggak di situ dikatakan bahwa mentaati Allah dan Rasulnya adalah jalan yang lurus? Ada nggak Pak di situ dikatakan? Di An-Nisa 69. An-Nisa ayat 69 menerjemahkan yang ayat 7 Pak Korpus. Di mana dia menerjemahkan? Di situ ada nggak? Yang saya tanya Pak Abu Amar, yang Bapak tanya, yang Bapak coba terjemahkan itu kan orang-orang itu kan, orang-orangnya kan? Ya. Orang-orang yang taat kan gitu kan. Yang saya tanya jalannya Pak. Yang saya tanya jalannya. Boleh dibantu Pak Korpus yang Pak Korpus maksudkan apa? Saya kurang paham. Sorry, maaf. Ini kan pertanyaan sederhana Pak. Ya, dan saya sudah menjawab Pak Korpus pertanyaan Pak Korpus sederhana. Tapi Pak Korpus tidak puas dengan jawaban saya. Jadi kalau Pak Korpus punya jawaban lain silakan. Karena begini Pak Abu Amar. Yang saya tanya itu adalah, bukankah Allah mengajarkan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kan begitu Pak? Betul Pak Korpus. Dan saya sudah jawab. Kalau Pak Korpus tidak berkenan dengan jawaban saya, berarti Pak Korpus punya jawaban lain. Silakan. Bahas jawabannya. Begini Pak Korpus, Pak Korpus, saya tadi sudah kasih tahu tadi bahwa menurut itu adalah orang yang diberi nikmat, kan begitu. Contoh-contohnya ada berarti orang yang diberi nikmat, begitu ya Pak Bu? Ya betul Pak Kasih. Kan? Nah, maksud saya ingin bertanya, misalnya Nabi Isa, misalnya kan, nah di Al-Quran itu dia memberikan jalan yang lurus itu yang seperti apa, ya? Nah, kemudian nabi-nabi lain lagi, apa jalan lurusnya itu yang pernah diajarkan di Al-Quran begitu? Kalau tidak ada, bagaimana bisa menunjukkan jalan yang lurus kalau tidak ada gitu loh? Jadi kita harus bisa menunjukkan, misalnya Nabi Isa, Nabi Isa mengajarkan jalan yang lurus ini begini, harus begini, ya. Nah, Ibrahim harus begini. Tolong disebutkan di situ gitu loh. Jalan lurusnya seperti itu. Mungkin maksud Pak Korpus itu jalan yang bagaimana yang ditunjukkan oleh orang yang diberi nikmat itu, gitu Pak Korpus ya? Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, silakan. Ya. Kalau ditanya jalan orang nabi-nabi dulunya itu bagaimana? Ya kita bahas dulu, berarti ini maksudnya ke penafsiran ya Pak Kasih ya, sorry saya mengarah ke penafsiran. Jadi ini penafsiran saya ya, jalan yang lurus berarti jalan yang menuju Allah, jalan lurus jalan paling pendek ya, paling pendek garis lurus itu adalah garis terpendek antara dua titik ya. Jadi jalan yang paling cepat menuju kepada Allah itu bagaimana? Yaitu dengan ketakwaan kepada Allah ya, dengan ketakwaan kepada Allah itulah jalan yang lurus. Bagaimana contoh ketakwaan itu yang sudah dicontohkan para nabi dan rasul sebelumnya. Semua nabi dan rasul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siddiqin juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada juga bertakwa. Para solihin ini Pak Kaci pasti paham. Solihin inilah bukan orang-orang yang telah lampau. Solihin itu sampai akhir zaman tetap ada orang solihin, orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan atas keimanannya. Al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik turun, fajaddidu bila ilaha illallah. Pak Kaci pasti paham itu. Iman itu naik turun dan berbahagia. La ilaha illallah. Kalau hanya takwa, sebentar Pak Kece ntar. Kalau hanya takwa itu ya itu hanya garis besar. Maksudnya pasti ada petunjuknya. Kamu harus begini,
kamu harus begini untuk mencapai jalan yang lurus, kan begitu. Jadi ada paling tidak itu adalah misalnya Nabi Isa ya, mengajarkan kalau kita mau percaya padaku ya, kamu tidak boleh membunuh ya, harus hidup kasih, misalnya petunjuknya. Nah, makanya kami minta tolong kan tunjukkan jalan yang lurus itu, jalan yang mana yang diajarkan oleh para yang diberi nikmat itu gitu loh. Kalau takwa ya itu hanya garis besar juga. Ya, itu jawaban saya. Kalau tidak berkenan, berarti kan sudah punya jawaban lain. Silakan kita bahas jawabannya. Oke, berarti memang tidak ada di Al-Quran ya yang mengajarkan untuk jalan yang lurus. Cuma hanya bertakwa. Demikian. Terima kasih. Ya, Pak Kasih begini. Ini orang nggak nangkep pertanyaan atau memang tidak mengerti ayat Al-Quran. Silakan Pak Kacil kalau paham yang mana. Ya, ini nggak nangkep kayaknya ini. Nggak nangkep orang bertanya ini. Ngawur ini, ngelantur di sini. Ya, silakan Pak Kacil kalau yang kalau Pak tidak pahami. Kalau nangkep berarti ini hanya ini mengalihkan perkataan supaya tidak menuju kepada Isa Al-Masih. Padahal Pak Kakitarnya sudah membocorkan. Ayatnya mana? Coba baca Al-Zuhruf ayat 61, silakan baca. Az-Zuhruf ya, sebentar. Az-Zuhruf. Iya. Al-Zuhruf ayat 61 babunyi siapa? Sampai 63 tuh baca tuh. Az-Zuhruf. Sorry, maaf saya lupa nomor ayat, nomor surat Pak Kacil. Az-Zuhruf surat berapa? 43. 43, oke. Oh, Muhammad Kacil kan lebih pintar tuh, paham ayatnya. Aduh. Ya, bagus. Terima kasih Pak Kacil. Saya bersyukur Pak Kacil sangat pintar. Ayat Pak Kacil? 43 ayat 61 dan 63 langsung sebut di situ. Satu, boleh kita bahas ayatnya. Ya, 61 dan wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni. Hadza shiratum mustaqim. Ya. Oke, di sini ada kata-kata shiratum mustaqim ya. Jelaskan. Terus yang dimaksud Pak Kacil apa ini? Udah terjemahkan dulu biar ngerti semua karena yang mendengar orang Indonesia nih, bukan orang Arab. Sesungguhnya itu Isa memiliki ilmu tentang saat ya, saat. Itu di sini diartikan tentang hari kiamat. Fala tamtarunna biha. Janganlah kamu ragu tentang ini, nggak mungkin Isa ya. Pak Kacil paham kan kalau itu marbutoh itu arahnya ke itu ya, ke yang perempuan. Nggak usah otak-atik huruf di sini lah, nggak penting. Ya, biha itu artinya kiamah ya, kiamah. Fala tamtarunna biha. Biha itu kiamah. Sa'ah tadi. Sa'ah itu kan perempuan. Ada tamar butohnya. Makanya janganlah kamu ragu akan sa'ah itu. Fattabi'un. Ikutilah. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Aku ini tidak Isa ya. Fattabi'uni. Karena di sana dikatakan wa innahu. Jadi innahu itu Isa. Hu itu Isa. Ni itu nggak mungkin ke Isa lagi. Dia, Nabi Isa itu mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu. Dan ikutilah aku. Aku itu bukan Nabi Isa. Hadza shiratum mustaqim. Begitu Pak Kacil? Ya, Anda di sini bukan di masjid, bukan di pesantren. Jangan menggunakan bilaga, bela diri. Jangan sudah bela diri Pak Kacil. Ya. Pak Kacil kan paham juga. Dengerin, jangan ngutak-ngatik huruf di sini. Ini ditonton bukan orang yang mengerti bahasa Arab. Jadi Anda harus menjelaskannya supaya dimengerti oleh umum. Jadi supaya orang teredukasi dengan adanya diskusi ini. Begitu. Ya, saya sudah jelaskan Pak Kacil. Udah, itu tinggal ayat yang 63-nya coba. Oke, jelas ya, yang fattabi'uni itu bukan Isa ya. Oke. Udah, lanjut aja itu pemahaman seperti itu. Ya. Oke, itu memang tertulis loh Pak Kacil. Iya, lanjut tinggal 63-nya. Coba. Walamma ja'a Isa bil bayyinat. Dan ketika Isa datang dengan bukti, bil bayyinat dengan bukti, dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, ini baru, kalau dia berkata ini baru karena Isa datang ya. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebahagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Terus jangan potong wa ati'uni, dan ikutilah aku. Fattaqullaha. Nah, sini benar. Ikutilah aku, aku itu Isa. Ya, aku itu Isa karena di depan
Itu Isa yang berkata. Iya. Walamma ja'a Isa bil bayyinat, itu berarti pada saat itu Isa datang dengan bukti. Qala itu berkata, qad ji'tukum, sungguh sudah datang kepadamu bil hikmah, sungguh sudah datang hikmah wali ubayyina lakum, dan bukti yang menjelaskan kepadamu ba'dal ladzi takhtalifun. Kapan Nabi Isa datang Pak Kace? Kapan Nabi Isa datang Pak Kace? Anda jangan ngantur. Dengar di situ. Bagaimana mungkin Anda bisa benar takwa kepada Allah sedangkan Anda tidak mengikuti Isa Al-Masih? Ayat itu kapan kan Nabi Isa datang Pak Kace? Itu kan Isa datang. Dan taatlah kepada Isa. Kalau Anda mau benar takwa kepada Allah, harus taat kepada Isa, bukan taat kepada Muhammad. Jelas Pak Kace itu paham banget Al-Quran. Pak Kace menyelewengkan arti Al-Quran. Muhammad tidak ada. Tapi di situ bertakwalah kepada Allah. Isa datang pada masa Masehi itu Pak Kace. Isa datang pada waktu itu mengatakan fattaqullah. Tidak ada di situ kata ati'uni. Ingat. Ya. Al-Quran tidak boleh dilebihin, Al-Quran tidak boleh dikurangi. Kalau ada yang mengurangi, tertutup Anda tertutup. Pak Kace yang mengurangi. Baik. Pak Kace mengarahkan. Ini jelas banget. Izinkan saya masuk lagi Bapak-bapak. Silakan. Iya. Baik Pak Abu Amar, Pak Kace sudah mencoba menolong kita untuk melihat ternyata di Quran itu ada teks yang menggunakan kalimat yang sama, yaitu tentang jalan yang lurus. Kan begitu di Al-Zuhruf 61, 62, 63. Maaf, kan Pak Korpus, saya potong dikit ya. Sebentar Pak Korpus. Pak Kace bukan menolong Pak Korpus, tapi menyesatkan. Sebentar ya. Bapak ya, jangan langsung. Bapak jangan karena Bapak berbeda dengan Pak Kace, Bapak langsung ngambil kesimpulan. Saya tidak berbeda, tapi itu jelas banget Pak Kace menyesatkan. Oke, baik. Silakan Pak Korpus. Saya kasihan dengan para Kristen yang disesatkan oleh Pak Kace ini. Bukan. Pak Kace tidak menyesatkan kami karena kami punya akal untuk berpikir. Begitu ya Pak. Sorry ya Pak ya. Jadi begini Pak. Yang baik Bapak jangan bicara sembarang Pak. Nggak boleh. Iya, saran saya Bapak jangan terjebak untuk memfitnah orang Pak. Betul Pak saya ya? Saya tidak memfitnah Pak Kace yang ini. Saya jelas banget artinya itu saya sudah jelaskan Pak Korpus. Pak Korpus harus mendengar penjelasan saya. Baik. Iya Pak Abu. Baik Pak Abu. Walaupun Bapak berbeda dengan Pak Kace, Bapak nggak usah terjebak untuk berkata seperti tadi. Pak Abu ya, mari Pak Abu jaga. Pak Korpus. Iya udah Pak, nggak usah ya, itu. Silakan, ya. Oke, biar orang bahas yang lain aja. Kasihan Pak Kace. Saya tidak sedang membahas Pak Kace di sini Pak Abu. Saya masih bertanya jalan yang lurus itu mana gitu loh. Ternyata di Al-Zuhruf kan dikatakan Al-Zuhruf 61 itu perkataan siapa ya Pak Abu? Tuhan atau Jibril? Allah. Ya Pak. Nah, saya sebagai orang luar mencoba memahaminya gini. Dan Allah sendiri berkata, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu kalimat pertama ya Pak ya. Ya. Artinya Allah sendiri berkata, Isa itu benar. Nah itulah bahasa manusia, bahasa sekarang ya. Bahwa apa yang Isa sampaikan itu benar-benar, bahwa berita benar. Apa beritanya? Memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Allah berkata, karena itu, karena Isa telah benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Kan begitu. Dan ikutlah aku, gitu ya Pak ya. Akunya siapa Pak Korpus? Akunya itu Allah, kan begitu. Enggak. Gitu kan? Aku enggak, bukan Allah. Kok enggak sih? Kalimat kedua itu kok bukan Allah, gimana sih? Yang Allah itu tentu harus mengikut orang yang mengarahkan kepada Allah, Pak Korpus. Justru coba perhatikan baik-baik. Karena saya baca kalimat untuk Anda. Yang sebelumnya saya bertanya dulu. Yang berkata ini di Al-Zuhruf 61 siapa? Allah, Jibril, atau Muhammad? Oke. Kalau Pak Korpus bertanya itu, jawab saja Pak. Sebentar Pak Korpus. Pak Korpus kena non-muslim. Boleh ya? Silakan. Karena Pak Korpus bukan non-muslim, saya jelaskan. Kalau Pak Kace sudah paham. Iya, sudah, nggak usah bahas Pak Kace lagi. Kita aja. Ya, oke. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad melalui Jibril. Dalam wahyu tersebut ada
kalanya Allah yang berkata langsung menunjuk kepada Allah, tetapi ada juga Al-Quran karena itu tata cara juga menunjuk kepada Nabi Muhammad, juga menunjuk kepada Nabi Isa, juga menunjuk kepada nabi-nabi yang lain. Di ayat 63 itu menunjuk kepada Nabi Isa yang berkata. Kalau Pak Korpus bertanya siapa yang berkata, tergantung konteks ayatnya Pak Korpus. Karena itu kalau saya ini bertanya. Siapa semuanya itu Allah. Oke, silakan Pak Korpus. Karena itu saya bertanya, Bapak dengar dulu Pak, Bapak tidak usah terlalu emosi gitu ya. Jelasin Bapak aja. Bapak tenang aja. Yang saya tanya di ayat 61 yang berbicara siapa Pak? Itu wahyu yang dari Pak Korpus siapa? tanya tuh yang ni itu, yang aku di situ, atau ini sumbernya dari mana? Bapak mempersulit pertanyaan ini kayaknya. Kan Pak Korpus, karena Pak Korpus non-muslim, saya harus tanya dulu. Pertanyaan ini loh Pak, Al-Zukhruf 61 itu wahyu dari siapa? Itu aja dulu Pak. Allah. Oke, Allah. Semua pernyataan itu dari Allah, betul? Wahyu dari Allah. Ya iyalah, wahyu lah dari Allah kan begitu. Okay. Nggak usah dipersulit Pak pertanyaannya. Oke. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang saya punya, saya ngambilnya dari quran.ksu.edu.sa. Ini punya kerajaan Arab gitu ya. Tapi diterjemahkan di Indonesia gitu ya. Oke, baik. Dan sesungguhnya ada 3 kalimat Pak dalam bahasa Indonesia. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Berarti Allah mengatakan Isa itu benar. Betul Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalimat kedua. Karena itu janganlah kamu ini kan manusia yang mendapat wahyu, betul? Ya. Bukan manusia yang mendapat wahyu. Kamu itu adalah orang yang lawan bicara yang aku. Berarti siapa itu? Kamu itu yang lawan bicara aku setelahnya. Janganlah kamu ragu. Itu lawan bicaranya setelahnya aku. Jadi pertanyaan saya, ini nats ini dikirim buat siapa? Ditujukan ke siapa, Pak? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad ya. Berarti Allah berkata kepada Muhammad. Karena bukan itu Pak Korpus. Aduh, makanya bingung saya pahamkan dulu Pak Korpus. Saya bingung ngikutin Bapak ini. Saya ngikutin pola pikir Bapak muter-muter, capek saya jadinya. Pak Korpus itu kan non-muslim. Itu Pak Korpus hanya baca terjemahan, harus baca konteks ayat Pak Korpus. Konteks ayat itu harus dipahami Pak Korpus. Itu sudah saya jelaskan, tapi Pak Kaci tadi nggak mau. Ya udah, maaf, saya jelasin Pak Korpus ya, yang ayat 61 ya. Oke. Wa innahu, hu itu adalah Isa ya. Wa innahu. Jadi Pak Korpus bisa lihat bahasa Arabnya juga sambil belajar. Mana tahu nanti ada ilmu lain yang mau Pak Korpus tanyakan, silakan. Wa innahu la ilmun lisa'ah. Jadi hu itu Isa, sungguhnya dia memiliki ilmu tentang sa'ah. Fala tamtarun nabiha. Jadi hak itu adalah sa'ah. Tadi sudah sama. Wat tabi'uni. Nah, ini adalah orang yang mengatakan tadi. Yang mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad agar mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarun nabiha. Nah, jadi janganlah tamtarun engkau ragu tentang sa'ah itu. Hadza shiratum mustaqim. Ni itu adalah Nabi Muhammad. Begitu. Kok bisa-bisanya makanya itu konteks ayatnya Pak Korpus. Ya, karena berarti Nabi Muhammad saya harus jelaskan ya? konteks ayatnya. Ini loh Pak, saya coba kirimkan di private chat terjemahan yang saya dapatkan. Apa Bapak mau bilang terjemahan ini salah gitu Pak? Kalau hanya baca terjemahan Pak Korpus harus paham dulu konteks ayat tersebut. Jadi maksud Bapak yang menerjemahkan ini nggak ngerti konteks gitu Pak? Ngerti konteksnya, tapi harus paham karena iya saya tanya, baik saya tanya. Saya itu kan bilang dia jadi terjemahan ini ngawur gitu Pak. Tahu siapa? Bapak bisa baca. Harus tahu yang dia, baik. Aku, kamu itu siapa? Baik Pak Abu Amar. Saya kirimkan di private chat, Bapak bisa baca Pak? Mana private-nya? Ini, dan sesungguhnya Isa itu benar. Ini bukan tulisan saya sendiri loh Pak, bukan dari otak saya, tapi saya tinggal copy paste ya Pak ya. Saya tinggal copy paste, saya dapatnya dari sini ya. Mohon izin Pak Yusuf ya, saya ngambil link ini ya. Supaya saya tidak dikenal, supaya saya tidak dianggap saya berbohong gitu. Dulu Pak. Iya, silakan. Oh, yang ini ya, yang KSU Edu.
Ya oke ya Pak ya. Saya ngambil dari situ. Jadi saya tidak, ini perkataan tadi bukan muncul dari otak saya sendiri, tapi saya tinggal membaca saja. Kalau saya nangkapnya begini Pak, karena Anda memahami bahwa umat Islam memahami Quran itu kan datang dari Allah gitu ya Pak ya. Walaupun lewat Jibril kan begitu kan? Walaupun lewat Jibril gitu ya Pak ya. Ya. Nah, oke, jadi saya memahaminya gini. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu kalimat pertama. Bapak bisa baca juga ya? Ya. Jadi Allah yang berkata, oh ya, ayat maaf Pak Korpus, aku ini di sini huruf besar ya? Iya, makanya aku Oke, itu oke. saya Kalau katakan huruf itu besar, Allah. Iya, ya betul Pak Korpus. Maaf, saya salah. Oke, baik. Terima kasih Pak Anda mengakui kesalahan Anda. Baik. Oke. Kalimat kedua, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Kan begitu kan? Aku ini kan Allah kan? Ya. Nah, kemudian kalimat ketiga, inilah jalan yang lurus. Kan begitu kan? Nah, menurut saya ini sangat menarik sekali. Allah sendiri mengakui keberadaan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang benar. Dan berita-berita yang Isa Al-Masih sampaikan itu pun adalah berita yang benar. Sehingga ketika orang mendengar pernyataan si Isa yang memberikan pengetahuan tentang jalan yang lurus, maka dia akan berjumpa dengan Allah. Dan itulah jalan yang lurus. Gitu loh Pak maksudnya. Nangkap nggak Pak Abu Amar? Saya setuju. Kalau itu pertanyaan saya setuju. Pernyataannya ya. Nah kemudian di ayat 63, tatkala Isa datang, ini kan Allah juga yang tetap ngomong kan. Ini kan Allah yang ngomong kan Pak? Ya. Nah, tatkala Isa datang, artinya Allah bercerita kan gitu ya. Tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kan gitu. Kunya itu kan betul. Artinya ini kan mengacu kepada Isa kan? Ya. Oke, artinya kan ayat 61, 62, 63 ini kan masih sama ya Pak? Oke. Masih sejalan kan? Boleh kalau dia. Oke, jadi orang kan disuruh ngikutin Isa Al-Masih gitu kan? Isa Al-Masih yang Allah klaim bahwa kapan? Lewat Isa Al-Masih inilah, di dalam Isa Al-Masih inilah, di dalam berita inilah ada jalan yang lurus yang akan menolong kalian pendengar berjumpa dengan aku, si Allah. Betul nggak Pak? Tidak betul. Karena kata-katanya, dan tatkala Isa datang. Kapan Isa datang? Sekarang apakah datang dia? Isa kan sudah datang. Sudah datang belum? Mana? Menurut Anda Isa sudah datang belum? Isa itu Nabi Isa menurut kami ya. Menurut Anda kan Yesus ya? Jangan bahas Yesus dulu Pak. Kita bicara Isa. Isa sudah datang belum? Tatkala Nabi Isa datang, datangnya kapan? Pada masa dia hidup. Ya, pada masa Nabi Isa hidup. Waktu itu kalau di ukuran tahun sampai 33 Masehi ya, kalau saya nggak salah. Iya, Isa itu lebih dulu, jauh lebih tua dari masa Muhammad. Udah selesai, jelas ya. Nah, tatkala Nabi Isa datang, jadi dia mengatakan ati'uni ketika dia datang. Jadi dia ngomong kepada siapa? Kepada umatnya. Ati'uni. Taatlah kepadaku dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Semua nabi harus ditaati oleh umatnya. Bagi yang tidak taat kepada nabi, berarti sama saja dia menolak Allah yang mengutus nabi itu. Begitu Pak Korpus. Nah, terus yang ingin Bapak sampaikan apa dari pernyataan Bapak? Apakah yang saya sampaikan? Silakan Pak. Gimana? Apa yang ingin Bapak sampaikan dari pernyataan Bapak? Ini tidak ada hubungannya dengan pengertian Isa sebagai jalan yang lurus yang dinyatakan dalam Alkitab Kristen. Bukan Pak, Bapak jangan bahas Alkitab, jangan singgung Alkitab. Saya dari tadi nggak bahas Alkitab loh Pak. Bapak suka banget belajar bahasa Indonesia lagi Pak. Iya. Saya nggak bahas Alkitab loh Pak. Ya. Saya hanya bertanya ke Bapak tentang Qurannya Bapak. Nabi merupakan jalan yang lurus bagi umatnya semua. Terus? Oke. Sudah? Oke Pak, saya bertanya gini. Selain kepada Isa, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengakui nabi-nabi lain ada jalan yang lurus? Ada nggak? Jawab ya dan tidak saja Pak.
Jawab ya dan tidak saja. Kalau jawab aja dan tidak, saya belum memahami Al-Quran, belum menghafal Al-Quran 30 juz, jadi saya belum bisa menjawab ada atau tidak. Kalau Pak Kace boleh? Enggak boleh Pak, jangan larikan. silakan. Jangan Pak, Bapak jangan larikan ke Pak Kace Pak. Saya bertanya kepada Bapak. Saya bilang saya belum hafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau Pak Korpus bilang apakah dalam Al-Quran ada, saya harus cari dulu Pak Korpus. Kenapa Bapak sekarang baru berkata tidak hafal 30 juz? Dari tadi saya mendengar Anda sangat sengit loh Pak berdebat. Saya diam saja mendengar Anda berdebat. Ya, saya menjelaskan yang ditanya. Jadi kalau Pak Korpus bertanya tentang Al-Quran, kita baca, kita pahami. Oke, jadi Bapak belum menemukan sekarang Pak. Oke. Jadi Bapak hanya menemukan di Al-Zuhruf 61 gitu ya Pak? Betul ya Pak? Terus? Selain di situ ada nggak Allah mengatakan pernyataan yang sama intinya? Anggap tidak ada dulu biar kita bisa lanjut pertanyaannya, silakan. Iya, pertanyaan saya Bapak menemukan atau tidak gitu. Sudah menemukan atau tidak? Sekarang kita anggap dulu tidak ada Pak Korpus. Boleh biar lanjut pertanyaannya. Karena kalau saya tak jawab ada, Pak Korpus nanya ayatnya mana, ya kan? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Abu Ammar, saya sudah menemukan jawabannya. Karena saya percaya Bapak pasti orang yang sangat mendalami Quran. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Anda Pak. Pak Yusuf, terima kasih Pak. Silakan Pak. Gitu aja Pak Korpus. Bapak mau apa lagi? Jadi pertanyaan cuma sampai situ aja. Kalau saya kejar Anda bisa jawab nggak? Ya silakan coba yang lainnya. Kalau bertanya yang saya tidak tahu kan saya jawab tidak tahu. Ya sudah, akui saja sudah selesai sampai di situ. Saya komen sebentar ya. Oke. Silakan. Yang saya bingung gini kan katanya tadi itu jalan yang lurus itu yang diteladani oleh pengikut-pengikut terdahulu seperti Nabi ya. Nah, yang saya bingung kenapa jalan lurus itu yang ada pada Nabi itu tidak ada di Al-Quran. Jadi bagaimana kita menemukan jalan lurus gitu loh. Nah, ini yang jadi saya agak bingung gitu. Sarana untuk ke jalan yang lurus itu tidak ada ditulis di Al-Quran. Ikutlah Isa jalan yang lurus misalnya kan. Apa sih ajarannya misalnya gitu kan. Kan begitu, yang sesuai jalan yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran begitu. Kok tidak ada? Jadi pakai standar apa kita bertakwa begitu? Kita kan tidak bisa mengatakan hanya bertakwa, tapi bertakwanya bagaimana? Nah, kalau tidak ada ditulis, saya juga bingung bagaimana kita bertakwa, jalannya bagaimana untuk menemukan jalan yang lurus itu. Itu aja saya masih bingung begitu. Karena Pak Kasih itu bukan Muslim. Oke, pasti Pak Kasih. Begini saya tunjukin. Jadi jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih menuju kepada Isa Al-Masih, Pak Kasih. Anda baca surat Al-Imran 55 coba. Anda Imran 55 ya. Oke, kita bahas. Enak gini Pak Kace, silakan. Kita bahas ayat per ayat. Jadi Anda tadi mengatakan Muhammad Kace itu nggak ngerti Quran. Muhammad Kace itu bodoh makanya murtad. Nah, sekarang ternyata yang bilang murtad itu Pak Bom Pak Kace. Ya. Yang bilang Pak Kace murtad Pak Bom bukan saya. Saya bertanya Pak Kace itu Muslim atau Kristen. Oke, silakan baca. Ali Imran kalau Anda belum tahu Al-Imran surat 3 Al-Imran ayat 55 silakan. Ayat 55. Begini kayak gini enak. Tunjukin, sebutin ayatnya, kita bahas ayatnya. Oke. Buka ya. Itu di laptop artinya dulu. Nanti kalau Pak Kace mau nanggapi artinya silakan. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya akulah kembalimu. Lalu aku memutus di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Oke, yang dibahas apa? Ya. Jadi jelas. Jalan yang lurus itu bisa lurus sampai kepada Allah. Ada jalan lurus ini Pak Kace. Itu ayat jalan lurus. Jelas. Masya Allah, Anda kenapa? Gak ada Pak Kace. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Kepada akulah, aku itu Allah. Isa kembali kepada Allah. Jadi di atasnya kan kalimat di atasnya kan ingatlah ketika Allah berfirman. Kan Allah yang berfirman. Itu perkataan Allah loh. Jadi Allah yang berkata. Allah berfirman kepada Isa. Berarti Isa itu apakah Allah Pak Kace? Maksud Anda siapa itu yang berkata? Allah. Berarti Isa bukan Allah ya? Terserah Bapak mau bilang dia Allah atau bukan, nggak apa-apa. Di Quran itu Isa itu kan Nabi, ya. Di Quran itu adalah Isa itu Nabi yang dekat dengan Allah.
Nabi terkemuka dunia akhirat. Terus Isa kembalinya kepada Allah gitu loh. Jadi supaya otak Anda ini, pikiran Anda ini ngerti kena alurnya gitu yang kita bicarakan. Begitu maksud saya. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua manusia itu Pak Aceh. Jangan ngelantur, itu sudah jelas di situ Isa disebutkan orangnya yang kembali kepada Allah itu Isa dan pengikutnya. Kok Anda sampai buta amat sih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Aceh paham tahu itu ayatnya. Betul Pak Abu Amar. Pak Abu Amar. Anda jangan dialihkan ke situ. Anda harus perhatikan ayat 55 itu. Itu loh maksud saya ya, Abu Amar. Pak Abu Amar. Ya. Yang Pak Kace sampaikan itu bukan hanya sekedar kembali kepada Allah. Memang betul, kita semua akan kembali kepada Allah. Tapi nanti akan ada hari penghakiman, kan begitu. Terus? Yang Pak Kace ingin sampaikan adalah Isa itu akan kembali ke dalam kerajaan Allah, ke dalam surganya Allah. Nah, Pak Abu Amar, kalau mati kemana? Coba baca. Bapak pernah baca ini enggak? Surat kedua ayat 81, Al-Baqarah. Ini enak. Bapak pernah. Nah, sebentar Pak. Ya. Iya. Ya, biar kita langsung baca, biar paham. Jadi kalau ada yang diperselisihkan, mari kita bahas ayatnya. Bala, yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Oke, masalahnya? Bapak berdosa nggak, Pak? Oke, saya berdosa. Kenapa? Bapak akan kemana kalau berdasarkan Al-Baqarah 81? Dosa tidak bisa diampuni? Pertanyaan saya, bagaimana caranya mengampuninya? Jawab Allah saja. Mengampuni dosa. Jawab saja. Allah mengampuni dosa. Betul. Apakah Anda sudah diampuni? Allah yang mengetahui. Saya berharap kepada Allah. Oke. Kalau orang berdosa kemana, Pak? Apakah dosa tidak bisa diampuni? Saya tidak bertanya apakah dosa bisa diampuni. Pertanyaan saya, orang berdosa kemana, Pak? Neraka. Oke, terima kasih, Pak. Anda butuh keselamatan, kan? Ya. Oke. Yesus Kristus lah, Pak, juru selamat. Di mana ngomongnya? Bapak boleh buka lah, Bapak akan bisa buka Alkitab. Saya Muslim, jadi saya buka Al-Quran. Oke, nggak apa-apa. Mana Alkitab mengatakan Yesus juru selamat? Isa Al-Masih itu juru selamat. Itu Pak Kace bilang Yesus bukan Isa, Pak Kace. Enggak. Pak Kace bilang tadi Yesus bukan Isa. Kenapa Pak Korpus bilang Yesus? Baik, Pak Kace kenapa bilang Isa juru selamat? Yesus bukan Isa, kata Pak Kace. Jadi begini, kalau diskusi itu sudah kita apapun jawaban Pak Abu, ya kita terlepas kita terima atau tidak, itulah jawaban Pak Abu. Kita juga nggak bisa paksakan apa yang mau kita sesuai dengan apa yang ada pada kita, kan begitu. Biar pemirsa yang menilai semua, kan begitu. Kembali ke penonton. Ini penonton ribuan ini, ya. Jadi kita hargai juga penonton untuk menilainya itu nanti. Biar penonton yang menilai nanti. Kira begitu. Terima kasih. Pak Bu Amar, banyak orang ingin bertanya ke Bapak. Ada pertanyaan yang pertama itu, pertanyaan adalah siapa atau apa jalan yang lurus itu, Pak? Menurut tadi Pak sudah dibahas, Pak Korpus. Oke, tadi sudah dibahas ya. Pak Grevaldo tadi katanya sudah dibahas. Oke, Pak ya, pertanyaan Bapak sudah dibahas, Pak. Kemudian ada yang mau bertanya kepada Bapak tentang Al-Maidah 46. Sebentar saya buka dulu ya. Al-Maidah ayat 46. Nomor berapa itu Al-Maidah? Al-Maidah surat 5. Nomor 5 ya. 46 ya. 6. 46. Sebentar. Kalau mau baca ayat untungnya ada internet. Langsung ketahuan. Oke, saya bacakan dulu artinya. Iya, Pak. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi ini dalam kurungnya Nabi-Nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Oke, benar bahasanya. Iringkan, berarti Nabi-Nabi sebelum Isa diiringkan ke Isa, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kitab kepadanya, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk bagi serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Yang ditanya apa nih, Pak Korpus, silakan. Oke.
Ini Pak memberikan Benis pada kitab Injil. Nah, Injil itu ada petunjuk. ya kalau menurut Bapak ayat 46 ini apa ya Pak maksudnya Pak? Yang mau ditanya, apakah yang disebutkan kitab Injil di dalamnya ada petunjuk? Apakah itu yang ditanya? Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya kitab Taurat. Betul. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, ya, betul. Berdasarkan tulisan ini, kita bisa memahami dengan Injillah sederhana. jalan yang lurus. Jadi, Injil dan kitab Taurat itulah petunjuk yang memberi cahaya, yang menerangi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Tuhan. Gitu loh, Injil Pak. yang mana ya Pak Korpus ya? Boleh tunjukkan yang Injil yang mana? Bapak pernah baca beberapa Injil, Pak? Saya kalau bertanya di dalam YouTube, komen-komen, itu banyak orang Kristen bilang Alkitab itu bukan Injil. Jadi saya bingung, tolong dijelasin dulu, yang Injil yang mana? Oke, baik. Perkataan Injil itu dikhususkan kepada 4 kitab. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kenapa Matius, disebut Injil? Markus, Lukas, Yohanes, Injil. Itu ya? Iya. Wahyu bukan? Wahyu itu tidak Injil disebut itu kabar Injil. keselamatan. Oke, nah ini malah kabar. Sebentar, yang benar sebentar. yang mana? Kitab atau kabar? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Bom, sebentar saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau dikatakan Injil itu secara spesifik, Injil itu adalah teks-teks yang menceritakan tentang Yesus dari lahir sampai Yesus naik ke sorga. Itu pengertian yang pertama. Tapi ketika orang berkata, kabarkanlah Injil, artinya kabarkanlah berita tentang Yesus sampai kebangkitannya, sampai kenaikannya yang memberikan keselamatan. Nah, itu loh, Pak. Ya, di sini yang disebutkan kitab Injil, Pak Korpus. Iya. Yang Injil itu yang mana kitab Injil? Tadi kan saya sudah jelaskan, Pak. Empat kitab itu. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Terus Wahyu bukan? Wahyu itu disebut surat. Bukan Surat kitab Wahyu. Injil ya? Bukan, Pak. Oke. Tapi begini. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan, Injil itu memiliki 2 pengertian. Nah, ini bicara kitab, Pak. Yang bukan pengertian, kitab. Jadi saya cek baik. dulu. Baik, Bapak silakan. Nama kitab ya, nama surat-suratnya itu. Silakan. Ada di Sabda itu. Boleh, benar ada di Sabda. Injil itu juga diterjemahkan dengan kabar baik. Bukan terjemahnya kitab, Pak. Kita bicara Iya. kitab sini. Kalau bicara kitabnya berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yudas bukan kitab. Yudas. Ya, di sini ada di Sabda ini ada Yudas juga. Terakhir Wahyu, sebelumnya Yudas bukan kitab. Ada Yudas. Yudas ada. Petrus bukan kitab. Sorry, saya tanya bukan kitab. Injil. Apakah Yudas di Injil? Kalau Anda berkata kitab, berarti Petrus bukan kitab. Saya tanya Itu Injil bukan kitab. Sorry, maaf. Iya, perkataan Injil yang Anda maksudkan membahas kitab kan? Bukan pengertian kan? Iya, berarti saya katakan sorry, tidak. kitab Injil. Yang dimaksud kitab Injil, apakah Jadi, cuma 4 itu saja? Pak Abu Amar, dengar baik-baik pernyataan saya, supaya Anda tidak mengulang pertanyaan yang sama. Yang kalau dikatakan kitab Injil, itu hanya ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selesai. Oke, berarti clear ya. Selain Matius, Lukas, Yohanes, itu bukan kitab Injil. Clear. Oke, terus? Yohanes itu ada Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Ada Yohanes juga. Di sini di Sabdanya ada daftar ini. Betul, ada. Yang Anda itu mau di bahas belakang. itu Injil. Jadi sebenarnya Bapak mau ngomong apa sih sebenarnya Bapak? Iya, berarti ini bukan Injil ya. Jadi kalau kita bicara ini bukan Injil ya. Aduh, dari tadi Pak capek saya Bapak mau bahas kan Injil. Nah, Bapak sebenarnya mau nanya apa? Yang ya itu kitab Injil yang ada di Al-Quran, kitab Injil yang dimaksud di Al-Quran itu apa? Itu aja. Itu saya tanya karena orang Kristen itu tidak mengakui Injil, katanya itu kabar baik. Ngawur Anda nih. Kapan saya ngomong seperti itu? Jangan berdasar dusta, Bapak. Bukan. Ini orang Kristen di YouTube itu pernah. Yang Jangan Injil bahas itu Pak kabar baik. Injilion katanya. Saya dengar. Sudah Pak, begini saya jelaskan ya. Gimana, Pak? Injil dalam Perjanjian Baru itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada 4 ya. Nah, keseluruhannya itu ada kisah para rasul, surat para rasul dan sebagainya.
Nah, keseluruhannya itu disebut Holy Bible, artinya kitab suci gitu loh. Ya. Nah, yang dijelaskan Pak Korpus tadi bahwa khusus untuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mengabarkan kabar baik dari kelahiran Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran selama masih hidup, sampai kepada disalibkan, sampai kepada naiknya di surga, begitu. Gitu, Oke, Pak. baik kita bahas ya. Jadi yang Injil itu hanya Lukas, Yohanes, Matius, Markus ya. Lanjutan ayatnya, Injil itu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ada nggak disebut di 4 kitab itu Taurat? Bapak ngerti emang nggak maksudnya apa? Ketika membenarkan kitab yang sebelumnya kitab Taurat, artinya apa? Keberadaan Yesus itu menggenapi nubuatan-nubuatan dalam kitab Taurat. Itu maksudnya. Menggenapi ya? Iya. Jadi Kristen mengatakan membenarkan kitab Taurat, maksudnya Injil menggenapi, Yesus menggenapi yang ada di kitab Taurat gitu ya maksudnya ya? Iya. Al-Quran juga membenarkan Injil, berarti Al-Quran menggenapi dong, Pak? Kapan? Yang mana yang digenapi, Pak? Berarti Al-Quran menggenapi, kan artinya kalau membenarkan Pertanyaan saya, kitab baik, begini. Apa yang digenapi Yesus dalam kitab-kitab Taurat? Menurut Pak Abu Amar apa? Menurut Pak Korpus apa? Maaf, Oke, Pak baik. Korpus. Pak Korpus apa? Oke, baik. Sebenarnya memang salah pertanyaan saya karena Bapak bukan seorang Kristen. Pertanyaan saya itu pertanyaan orang Kristen sebenarnya. Nah, jadi apa yang digenapi Yesus tentang kitab-kitab Taurat? Yang pertama, nubuatan akan kedatangannya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, nubuatan akan kedatangan Yesus pun sudah disampaikan. Ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang Yesus lakukan dalam Pak kitab Korpus, Kejadian. satu-satu dulu ya Pak Korpus. Sorry, kita bahas. Ya. Iya, ini saya nubuatan sebelumnya berarti kan bukan Injil membenarkan Taurat, Pak Korpus. Taurat membenarkan kedatangan Isa. Kan pertanyaannya sini adalah Injil membenarkan Taurat. Ya benar lah Pak. Gimana sih Bapak ini? Kalau Taurat membenarkan Injil, maka Injil pun membenarkan Taurat. Itu udah bahasanya Injil membenarkan Taurat, Pak Korpus. Jadi apa yang diturunkan dalam Taurat itu dibenarkan oleh Injil yang 4 tadi. Iya. Saya katakan gini. Ya. Bapak lahir tahun berapa, Pak? Izin bertanya, 75. Bapak lahir tahun berapa? Baik, 75 ya. Jadi saya katakan begini. Jadi tahun 1000, saya katakan gini, akan lahir seorang Abu Amar. Nah, kelahiran Anda bukankah menggenapi pernyataan saya tahun 1000? Oke. Betul nggak? Kelahiran saya itu menggenapi apa yang Anda nyatakan di tahun dulu. Oke, itu benar. Tapi baik. Apakah saya membenarkan? Ya iyalah, keberadaan Anda itu kan membenarkan bahwa nubuatan saya benar. Benar nggak sih? Enggak, Pak. Ya ampun, masa Anda nggak bisa sih memahami itu, Pak? Membenarkan itu berarti yang Taurat itu benar, Pak. Gitu, Pak, maksudnya. Begini, saya jelaskan sebentar ya. Sebentar saya jelaskan. Dalam kitab Perjanjian Lama, Taurat ya, itu terdiri dari penciptaan, kemudian selanjutnya itu rencana ciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian rencana mengembalikan manusia kembali ke fitrahnya, yaitu hidup yang kekal supaya manusia tidak berdosa lagi. Nah, di situ selanjutnya menceritakan rencana keselamatan. Rencana keselamatan itu dibenarkan, artinya sudah digenapi di Injil gitu loh, digenapi, rencana keselamatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Terima kasih. Jadi Pak Abu Mar, sangat sederhana sekali kok logikanya ini. Yang lahir setelah nubuatan, maka kelahiran itu menggenapi nubuatan. Setuju? Itu sederhana sekali Pak logikanya. Setuju Pak. Nah, jadi kalau dikatakan kelahiran Kristus menggenapi nubuatan kitab-kitab Taurat, ya udah, nggak usah dibantah kalau Bapak setuju. Yang permasalahan sini adalah Injil membenarkan Taurat, Pak. Saya bukan bicara Taurat membenarkan Yesus, bukan membenarkan Nabi Isa, bukan. Ya memang yang saya sampaikan barusan itu ya Injil membenarkan Taurat. Jadi berita tentang Taurat tentu ada dalam Injil. Kalau memang membenarkan Taurat, ada dalam Injil mengatakan bahwa hukum Taurat itu atau yang tertulis dalam Taurat itulah benar.
Yesus Begitu, kan Pak. menggenapi Ada nggak? Yesus kan Ada nggak menggenapi dalam hukum Injil yang Taurat. mengatakan yang dalam Taurat itu benar? Ada nggak? Yesus kan Kalau mau menggenapi hukum diganti nggak Taurat. apa-apa, Pak. Yesus kan menggenapi hukum Taurat. Oke, tapi disebutkan nggak di dalam Alkitab itu yang 4 itu bahwa Taurat itu benar? Disebut nggak? Taurat itu Di udah Al-Quran pasti disebutkan, Pak. benar. Injil itu benar disebutkan di Al-Quran. Yang Taurat namanya itu sudah menggenapi pasti itu, Pak. Yang benar. namanya menggenapi itu berarti benar. Gitu loh. Berarti ini asumsi dong, Pak. Coba Bahkan, surat bahkan Al-Maidah lebih ayat disempurnakan 6. lagi, Pak. Pak Masalahnya Abu dia tahu Artinya. arti kata menggenapi Surat nggak? Al-Maidah Terminologinya ayat tuh beda. Mungkin Kalau dia di kurang bahasa mengerti. Inggrisnya fulfill, Abri, saya tahu itu Oke. fulfill, Baik Pak Abu bukan Amar. out ya, Pak bukan Abu out, tapi Amar. Terminologinya ya. beda, Pak. Pak Abu Amar. Fulfill itu tahu saya. Ya, gimana? Begini, jadi Yesus itu adalah Tuhan. Oke? Sebagai Tuhan, maka dia adalah sang kebenaran. Satu-satunya sumber kebenaran. Oke? Nah, kalau dikatakan dia menggenapi hukum Taurat, karena dia tahu hukum Taurat itu adalah benar. Gitu loh, Pak. Kenapa hukum Taurat itu benar? Karena hukum Taurat itu berasal dari dia. Jadi ketika dikatakan Yesus menggenapi hukum Taurat, berarti ya sudah semuanya selesai gitu loh. Jadi Yesus pun jadi kebenaran itu sudah benar gitu loh. Yang Bapak bingungkan itu apa ya Pak Abu Amar? Yang bingungkan itu Injil membenarkan Taurat. Apakah Taurat bilang Yesus adalah Tuhan? Apakah Injil bilang Yesus adalah Tuhan? Statement Pak Korpus tadi Yesus adalah Tuhan. Yesus. Apakah Injil yang 4 tadi Yesus adalah Tuhan? Saya bicara yang Injil 4, Pak. Ada nggak? Bisa disebutin nggak? Saya bisa buka sabda di sini soalnya. Bapak bisa lihat apa yang Yesus lakukan, memperlihatkan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan perlakuan, Pak, menyatakan. Karena Pak Korpus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ada aku bisa 2 menit kan? Tentu ada. Pak. Ya, ada Pak Abu. Pak Abu. Ketika orang dalam pengadilan, kesaksian siapa yang didengarkan, Pak? Kesaksian orang lain, kenapa? Ya sudah, selesai di situ. Terus? Saya harap Bapak bisa menganalisis pernyataan barusan. Jadi Yesus nggak usah harus ngotot ngomong aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Tidak. Dia menyatakan itu lewat apa? Lewat perkataannya, lewat integritasnya, lewat otoritasnya. Seperti itu. Kemudian lewat karya yang dia lakukan di kayu salib. Sampai dia naik ke surga. Selesai. Pak Abu, silakan otoritas Pak itu contohnya begini. Ya, otoritas contohnya begini, Pak Abu. Saya tanya sama Pak Abu, apakah ada seorang nabi atau seorang manusia bisa berkata begini? Contoh, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya jujur aja sama tanya Bapak, ada nggak seorang nabi atau manusia? Ada nggak? Gimana katanya? Aku marilah datang kepadaku. Okay. Adakah seorang nabi atau manusia yang berkata demikian? Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada enggak? Oke, anggap tidak ada dulu. Selanjutannya. Oke, anggap tidak ada. Berarti kira-kira siapa yang bisa bicara begitu? Yesus, Tuhan manusia. ya? Bukan Tuhan. Aduh. Kenapa Tuhan? Dia mengatakan kapan? Dia wujud apa waktu dia? Enggak, maksudnya wujud gini. Apa, Begini Pak. Kita jangan berpikir yang ini kan seluruh orang nonton Pak ya. Ya. Mendengar. Ya. Pertanyaan saya, adakah seorang manusia bisa mengatakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Contoh, ya. Menghapus dosamu. Kemudian, iya kan? Menghapus dosamu. Ada nggak seorang manusia yang bisa berkata demikian? Seorang nabi? Nabi menyatakan akan menghapus dosa ada. Tapi dengan dalam bentuk tindakan. Kan? Ya, menyatakan menghapus kan? dosa ada. Nabi akan mengatakan bahwa dosamu akan terhapus dengan ini itu. Itu ada. Nah, tapi setiap nabi pasti ada. Ya, tapi bertakwalah kepada Allah, maka itu akan menghapus dosamu. Nah, itu tapi Nabi Bapak
gini, kita usah bicara kayak kita Bapak, saya nggak pernah. Coba Bapak kan baca-baca Alkitab juga kan, Bapak kan tahu masalah hukum Taurat juga kan, Bapak kitab Perjanjian Lama Bapak juga baca kan. Coba Bapak periksa di dalam nabi-nabi bangsa Israel, mulai dari Nabi Musa, nabi-nabi semua, tidak pernah berkata demikian seperti Yesus. Akulah, ya, marilah yang berbeban berat, letih lesu. Beban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian, dalam Yohanes 11 ayat 28. Yohanes 11 ya. Sebentar Pak. Ya, Yohanes 11 ayat 28. 28. Ya, coba Bapak baca dulu. 11 ayat 28. Sorry, jadi, sudah malam jadi agak ngantuk jadi. Kami di Papua sudah jam berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria. Ini Maria ini ibunya atau bukan ya? Yohanes 11 ayat 20. Yohanes 11 ayat berkata 25. Demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria. Ini bukan Maria ibunya ya? Oh, 25. Yohanes jawab Yesus, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Oke. Terus, ada nggak masalahnya? nabi yang bisa berkata demikian? Ada nggak nabi bisa berkata demikian? Ada nggak nabi bisa berkata demikian? Ada nggak nabi bisa berkata demikian? Tidak ada. Tidak ada. Yang bisa berkata demikian siapa? Yang bisa berkata demikian siapa? Ini kalau di sini disebut Yesus, oke. Ya, berarti Yesus itu setara dengan Tuhan. Baik. Hanya Tuhan, dengar dulu. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kau punya kelegaan. Bapak punya masalah, Bapak punya kehidupan, Bapak menangis berdoa, ya Tuhan, ampuni saya. Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Sembuhkanlah. Nah, dengar dulu. Pak, hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Apa urutnya sampai Tuhan Yesus bisa berkata demikian? Kenapa sampai nabi-nabi tidak ada bisa berkata seperti Yesus? Itu apakah tanda Yesus tanya, Pak. Dengar dulu. Pak. Ini Bapak ini dengar dulu, Pak. Bom ya? Iya. Dengar dulu. Kalau kita manusia yang dikasih arifat, sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus, bisa berpikir bagus, Bapak dengar baik-baik cerna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sudah malam, Pak. Kami di Papua sudah setengah 4 pagi. Saya sampaikan sama Bapak. Apakah ada seorang nabi atau manusia bisa berkata, dosamu telah diampuni? Ada nggak? Nggak ada. Coba Bapak baca di Lukas 7. Ayat berapa ya? Sebentar. Ya. Atau begini saja, langsung tunjukkan kepada Pak Abu Amar, Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Bukan Lukas 7 ya? Itu dulu Pak, coba. Yohanes 13 ayat 13 Pak Abu Amar. Kamu menyebut aku guru, ini terjemahan ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada kata-kata guru dan Tuhan, bedanya apa ya? Sama-sama huruf besar. Nah, guru itu menceritakan bahwa dialah pengajar yang sejati, seperti itu. Guru Yesus itu sebagai sumber kebenaran, satu-satunya sumber kebenaran. Tuhan ini artinya apa? Ya Tuhan. Lukas 7 ayat 48, coba. Bapak baca dulu. Bapak baca dulu. Kita bahas ini dulu Pak Bom. 13. Tuhan ini artinya Tuhan. Iya. Oke. Di kitab-kitab ini banyak dikatakan Allah. Tuhan ini beda. Kenapa tidak disebut aku guru dan Allah? Baik. Allah itu artinya apa ya, Pak? Kan di kitab ini saya bilang ada juga disebut Allah. Iya. Terus kenapa ini disebut, kenapa tidak dibilang Allah? Ya, kenapa LAI tidak menerjemahkan ini Allah biar jelas juga gitu? Kenapa harus Tuhan? Ini Pak. Ini Pak, jangan dulu. Nanti sebentar saya jelaskan itu. Bapak baca dulu Lukas 7 ayat 46. Kan Bapak bilang 7. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kan? Baca Lukas 7. Lukas 7 ayat 47 sampai 48. Nanti sebenarnya sampai 50 aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu berkata, dosamu telah diampuni. Ini nggak ada masalah kok, Pak.
Itu kata Yesus. Gimana sih? Nggak ada masalah. Lalu Nabi ia Muhammad juga berkata pernah bilang, kepada dengar. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kau baca lanjut. Dan mereka iya, yang Nabi duduk Muhammad juga makan pernah bilang, bersama. Bapak, kepada ada seorang wanita tua Apa? datang, itu tadi bilang, Siapa yang bilang? dalam hadis, Siapa yang bilang? Nabi Muhammad, dosamu telah diampuni, juga pernah, yang mengampuni Allah. Dengar dulu. Saya tidak bicara ke kitab Anda dulu. Dengar dulu. Baca baik-baik ini. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama, dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga Pak Bom. Halo. Lanjut, Pak. Ya, lanjut, Pak. Iya. Sorry Pak Momo, hilang sedikit suaranya. Tapi saya menangkap Pak Momo mengarahkan ke ayat berikutnya ya. Siapakah ia ini sehingga ia dapat 60 juta. Itu kan? Gini, ini udah. Anda begini. Dari tadi saya melihat Anda punya minta maaf ya. Anda punya pemikiran, minta maaf. Ini pemirsa yang bisa menilai Anda. Contoh, Yesus berkata tadi di Matius 11 ayat 28. Ingat, tidak ada seorang nabi bisa berkata, seorang nabi tidak bisa berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Oke? Marilah kepadaku, bukan kepada Tuhan atau kepada Allah. Marilah kepadaku. Yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Yesus tuh dia menyatakan otoritas, langsung dia menyatakan adalah dia Tuhan. Tapi dia bilang bukan begini, aku Tuhan memberi. Tidak, bukan begitu. Jangan kita punya pemikiran harus dijelaskan seperti anak kecil. Yesus berkata apa? Marilah datang kepadaku, bukan kepada you, and you. Kepadaku. Oke? Paham? Oke, Pak ngomong begini. Di Alkitab itu ada Tuhan, ada Allah. Bedanya apa sih? Dengar. Oke, ada Tuhan, ada Allah ya. Anda sekarang, kenapa Yesus, dengar. Kenapa Yesus tidak pernah berkata, aku ini Tuhan. Selalu Yesus mengawali dengan, dengar dulu, ini sudah malam, sudah pagi di Papua nih. Orang sudah sahur. Dengar dulu. Kenapa Yesus selalu mengawali bilang aku? Sekarang kan kamu nantang saya masalah aku kan? Kenapa aku bukan Tuhan? Betul nggak? Iya kan? Ya, sekarang Anda buka. Ya, Anda kan mengatang saya. Kenapa kata Yesus berkata aku bukan Tuhan? Betul nggak? Lanjut dulu. Betul kan? Oke. Jangan bilang lanjut. Aku ya, bukan saya mengakui Tuhan. Yesus Betul bukan Tuhan. Oke, enggak, bukan maksudnya Allah. Yesus bukan Allah. Yang Tuhan adalah Allah. Itu saya mengakui. Maksudnya bahasanya begini, kita berbicara bahasa Indonesia baik dan benar. Ini orang ketawa kamu nih, minta maaf, saya nggak mungkin mau bilang kamu tidak sekolah. Maksudnya gini loh. Tadi kan aku bilang, marilah datang kepadaku, aku. Berarti tertuju kepada Yesus kan? Betul nggak? Ya, terus Bapak bilang, kenapa bukan kepada Tuhan? Aku tuh kan berarti Yesus. Sekarang saya menjawab, kata aku. Coba kamu di situ adalah kita buka Keluaran 3 ayat 14. Siapa itu aku? Keluaran kan bukan Injil, Pak. Kan begini, Pak, sudah dijelaskan sama bapak-bapak yang lain. Dengar dulu. Kita bahas Injil, Pak. Ya begini, Pak. Kamu kan bertanya tentang aku, siapa itu aku? Karena begini, Pak, nubuat dari kitab Taurat itu nubuat untuk kedatangan Yesus. Kan kau bertanya tentang aku, gimana kalau saya mau jelaskan aku itu siapa? Betul nggak? Nah, sekarang tanya sama Yu. Yu percaya nggak sama Nabi Musa? Percaya. Oke, sekarang kau buka Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5. Baca situ. Baca. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku, oke? Di situ ada poin nggak? Ada poinnya apa?
Di situ ada poin nggak? Coba kamu baca ayat itu baik-baik. Kamu kan orang sekolah. Ya, saya paham poinnya. Bahwa poinnya apa? Taurat membenarkan Nabi Isa. Salah. Itu yang saya bilang. Kamu punya pemikiran tuh salah. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, Anda percaya sama Musa sekarang nggak? Percaya. Oke. Berarti Anda percaya kan? Oke. Kitab Musa, kitab apa aja tuh? Taurat. Yo, apa-apa saja? Dalam yang saya pahami Taurat. Iya, Taurat apa saja kalau di Alkitab? Ya sudah, saya bilang Taurat aja. Nanti tinggal sebut aja nanti. Ya, keluaran bilangan imamat ya, kejadian ya. Ada 5 kitab kan? Ya, silakan dulu. Oke. Saya bilang Taurat. Tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Ada kataku ya, ku itu tertuju kepada Yesus. Oke? Sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, Musa telah menulis tentang Yesus. Oke? Siap. Nah, ini ya? menulis tentang Yesus ya? Iya, tentang aku. Boleh, berarti boleh. Aku itu Yesus. Ya, boleh. Oke, boleh. Kalau ini boleh masuk paham ya, paham yang ya? mana tadi? Paham, oke. Sebentar dulu. Kamu bilang paham dulu. Kamu kan sekolah gimana sih? Paham. Ya, jadi yang mana? Oke. Yang menulis itu. Sekarang saya tanya dulu kembali. Saya tanya dulu kembali. Kamu percaya Musa ya? Nabi Musa percaya ya? Ya. Kalau ayat 47 kamu baca. Tetapi jika kamu kalau tidak percaya, bagaimana kamu akan percaya juga kepada Yesus? Tapi kamu tidak usah ke 47, 46. Berarti kamu percaya kan? Berarti saya lanjut. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Kamu baca sekarang. Nabi Musa menulis kitab apa? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Oke? Oke, ya. Nah, kita sekarang kembali ke kitab Nabinya Musa. Ya. Keluaran 3 ayat 14. Baca. Keluaran 3. Oke. Ayat 14. Ayat 14. Itu Nabi Musa menulis tentang Yesus. Siapa tuh Yesus? Firman Allah. Itu Allah ya? Pak Bambang baca sendiri ya. Itu Allah ya. Oke, jadi firman Allah kepada siapa? Allah itu Pak Bambang. Pak Bambang, izin saya bicara sebentar Pak Bambang. Sebentar Pak. Silakan. Firman Pak. Allah kepada Musa. Oke. Paham nggak? Allah yang firman ya? Allah. Ya, baca dulu. Jangan Anda foto-foto. Allah yang berfirman kan? Ya, firman Allah kepada Musa ya. Terus? Aku adalah Terus aku. Apa itu? Nah, sekarang aku itu siapa? Aku itu siapa? Allah. Oke. Aku adalah aku. Oke? Terus lagi firmannya. Baca lagi. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku telah mengutus aku siapa? Aku kedua itu, akulah aku, Allah yang akulah Allah telah mengutus aku yang kedua ini adalah Musa. Aku kok Musa itu dia. Aku tuh firman Tuhan yang jadi manusia. Aku tuh Tuhan. Udah, kamu baca dulu Yohanes 8. Ini kan kepada Musa, Pak Bambang. Beginilah kau katakan kepada orang Israel yang mengatakan itu disuruh Allah itu siapa? Kau itu siapa? Musa. Baik. Pak Bambang izin bicara boleh sebentar? Bagaimana Pak Bambang? Ini sudah terjemahan benar ini Pak Bambang. Kamu sekolah bahasa Indonesia dulu nak ya. Kamu sampai ke kamu anak. Belajar bahasa Indonesia. Kamu nggak sekolah baik-baik. Ada konteks ayat dulu yang aslinya sekolah bagaimana baik-baik. biar ketahuan. Ini udah pagi di Papua jadi kamu sekolah baik-baik. Ya. Orang bisa menilai kamu itu, ketawain kamu itu. Silakan. Karena Pak Bambang saya izin bicara Pak Bambang ya. Pak Abu Amar, saya kembali kepada pertanyaan Bapak. Apa bedanya Tuhan dengan Allah gitu kan Pak ya? Betul. Tadi saya tanyakan. Iya, sebab memang akulah guru dan Tuhan, itu kata Tuhan kan begitu. Nah, kalau arti Tuhan, ya Pak, kalau Tuhan itu artinya itu kata yang menekankan tentang otoritas dan supremasi. Jabatan. Nah, seperti itu Tuhan ya Pak. Allah itu gelar. Nah, jadi kalau Allah itu merujuk kepada pribadi yang layak disembah, seperti itu. Gelar. Kata Allah itu serapan dari bahasa Arab yang sudah ada ketika bahasa Semitik itu ada gitu ya. Jadi
orang-orang di Arab jauh sebelum Islam ada sudah menyebut kata Allah untuk merujuk kepada satu pribadi yang layak disembah. Dan orang Kristen pada waktu di Arab jauh sebelum Islam ada, mereka pun sudah menggunakan istilah Allah untuk menyembah pribadi yang layak disembah. Nah, seperti itu. Di dalam teks-teks lain juga dituliskan, engkau adalah Tuhan dan Allahku. Nah, seperti itu. Jadi kalau pernyataan Tuhan itu lebih menekankan tentang otoritasnya, Pak. Si pemilik empunya Pak Abu Ammar, gitu loh, Pak. Jadi saya harap, tadi kan Pak Abu Ammar bertanya, di mana teksnya Yesus mengaku dia Tuhan? Nah, jadi Yohanes 13 ayat 13 sudah menjawab pertanyaan Bapak ya, Pak. Semoga Pak Abu Ammar tidak perlu ragu lagi tentang keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak Abu Ammar ya. Saya belum selesai Pak. Saya mau jawab pakai analogi ya. Pak. Sebentar, saya jawab pakai analogi dulu. Saya jawab pakai analogi dulu Pak, masalah Tuhan dan Allah ini. Ini misalnya ya, Pak Abu ini kan manusia ya kan. Nah, golongan manusia. Kemudian Pak Abu menduduki suatu jabatan direktur. Gitu loh. Nah, jabatan direktur itu bisa kita analogikan, itu Tuhan otoritas, mempunyai otoritas. Nah, sedangkan golongannya itu jabatan, di bawahnya itu jabatan. Nah, jabatan ini adalah jabatan yang tertinggi gitu loh. Ya, jadi memang berbeda dengan ajaran Pak Abu ya, di mana Allah itu adalah nama Tuhan, ya, nama Tuhan. Memang beda. Memang makanya Pak Abu agak susah memahami karena dalam pikiran Pak Abu itu Allah itu adalah sebuah nama, jadi memang agak susah dikoneksikan begitu. Tapi dalam kekristenan makanya kalau ajaran Pak Abu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan begitu. Nah, kalau kita selain Allah ya, kan begitu kan, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa tidak selain Allah ya, tiada Allah selain Allah, kan begitu. Tapi justru diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, kan begitu. Nah, jadi harus Pak Abu kan bisa nangkap itu. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tuhan itu suatu otoritas tertinggi yang kata Pak Korpus tadi. Nah, sedangkan Allah itu adalah golongan daripada turunan daripada Tuhan itu. Dalam kekristenan Allah itu banyak, ilah-ilah palsu banyak. Tetapi Tuhan yang maha tinggi, Tuhan maha pencipta itu hanya satu. Itu loh. Terima kasih. Oke, Pak Kasih. Ini Sebentar, Pak Umum. Sebentar, Pak. Saya punya belum selesai dulu. Sebentar, Pak Umum. Saya tanggapi Pak Kasih dulu. Tadi Pak Kasih mengatakan Allah itu ilah-ilah. Nah, kalau di Al-Quran, Islam, Allah itu adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang benar-benar Tuhan. Tuhan lain itu bukan Tuhan. Ya. Tapi di Alkitab dikatakan Allah itu, kok Pak Kasih bilang Allah itu ilah. Berarti tidak sama dong. Tidak sama. Memang tidak sama. Ilah-ilah lain itu artinya apa? Terus Tuhan kenapa Allah yang menjadi Tuhan? Kata Allah dalam Alkitab kalau tidak menunjuk ke pribadi yang disebut oleh umat Muslim. Kenapa Alkitab pakai Allah? Begini, makanya saya katakan itu kan berbeda. Allah bagi Abu itu adalah suatu nama, makanya disebut tiada Tuhan selain Allah, kan begitu. Allah bahasa apa? Nah, apa? Bahasa apa Allah itu? Bahasa Indonesia. Bahasa serapan Arab. dari bahasa Arab. Serapan bahasa yang dibagikan dalam bahasa Indonesia. Sansekerta itu Tuhan, ya. Pak Kasih. Pak Kasih. Ya kan? Sebentar, Pak ya, Kasih. Kenapa Alkitab LAI menggunakan kata Allah? Teman-teman. Lah, itu Allah itu kalian itu justru menyadur dari mana? Dari Ibrani, yaitu Elohim. Ini gimana? Kok bukan dari perbedaan bahasa saja. Perbedaan bahasa saja. Halo, bentar. Pak Abu. Itu bukan Elohim. Sebentar Pak Kaceh. Ya. Pak Abu sebentar. Jam 2 kita akhiri ya. Ya. Setuju, Pak. Jadi dipersingkat ya. Ya. Tunggu, saya punya waktu kan belum selesai tadi. Sebentar, Pak Abu, saya mau coba bahasa Indonesia Anda ya. Enggak, saya mau coba bahasa Indonesia Anda. Kita kembali ke Keluaran 3 ayat 14 dulu. Anda baca baik-baik. Keluaran saya bacakan 3 ya. Ayat 14. Oke. Ya, saya mau uji coba bahasa Indonesia Anda. Anda kan sekolah. Nanti pemirsa Indonesia yang lagi nonton silakan. Firman Allah kepada Musa. Berarti firman Tuhan kepada Musa. Oke?
Allah di sini yang mana? Ilah yang kata Pak ini Jangan kemana-mana. Kamu tahu bahasa Indonesia enggak? Ini saya udah pagi. Allah kata Pak Kasih tadi bukan itu. Ini diartikan Allah di sini. Ya sudah, saya jelaskan dulu Pak Bom. Begini, saya analogikan lagi. Kumpulan kita disebut makhluk hidup kan? Ya. Nah, kumpulan makhluk hidup itu ada yang namanya manusia. Manusia itu jabatannya makhluk hidup, kita ini tergolong makhluk hidup. Nah, Allah itu adalah yang maha tinggi, ya. Nah, tapi yang maha tinggi itu banyak, termasuk iblis juga maha tinggi, tapi yang palsu. Nah, makanya dalam Alkitab kita sebut ilah-ilah palsu. Nah, tetapi ada satu Allah yang maha tinggi, yang patut disembah, pencipta alam semesta, yaitu Tuhan gitu loh. Itu mengerti ya. Terima kasih. Oke, gini udah. Saya pakai Alkitab yang lain. Firman Elohim kepada Musa, oke? Mana Elohim? Saya sebut Allah, supaya Anda mengerti. 3:14 juga. Keluaran 3 ayat 14. Oh, di sini Allah. Jangan diganti ayat. Kalau pakai terjemahan ya terjemahan, Pak Bom. Ya sudah, saya ikut Anda punya mau ke Allah sudah. Habis saya bicara Allah, Anda bertanya lagi. Ya. Firman Allah kepada Musa, saya ikut Anda punya mau. Allah yang maha tinggi, yang satu-satunya Allah, yang satu-satunya Tuhan, atau bukan? Tuhannya Musa. Baik. Tuhannya Musa. Pak Bom. Tuhannya Yesus bukan? Sebentar. Aduh, jadi, Anda bertanya. Pak Bom jadi begini Pak Bom. Pak Abu Ammar ini sedang bertanya. Jadi ada baiknya kita ketahui Pak Abu Ammar ini bertanya apa. Jadi supaya Pak Abu Ammar mendapatkan jawaban, kita berilah jawaban sesuai pertanyaannya. Nah, Pak Abu Ammar, Anda bertanya apa sebenarnya, Pak? Yang saya tanyakan, Tuhan Yesus itu apakah Tuhan? Tuhan itu apakah Allah? Nah, di dalam karena iman Kristen, Pak, saya terusin ya. Allah dalam Islam adalah Allah yang satu-satunya ilah. Yang ilah lain tidak ada. Salah ilah lain salah, hanya Allah. Apakah Allah ini pribadi yang sama disebut sebagai Tuhan dalam Alkitab? Baik. Saya mengatakan begini, Pak. Kata Allah itu memang bukan bahasa Indonesia asli. Kata Allah itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Kenapa orang Indonesia menggunakan serapan dari bahasa Arab? Karena dulu dan bahasa Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Jadi terlalu banyak serapan-serapan, Pak, termasuk bahasa kata Allah gitu ya. Nah, ketika kita mencari tahu dalam ilmu bahasa, ya linguistiknya Pak ya, ilmu bahasa, ternyata ilmu bahasa memberitahukan kepada kita Allah itu bukan nama. Allah itu adalah istilah atau frasa yang digunakan oleh orang-orang Arab jauh sebelum tahun 600, jauh sebelum tahun 600, jauh sebelum Muhammad lahir, kata itu sudah muncul. Kata itu sudah muncul dan berpadanan dengan kata Elohim, kata El. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi jauh sebelum Islam ada, orang sudah menyebut kata Allah. Mengarahkan kemana kata itu? Kata itu diarahkan kepada satu pribadi yang dianggap berkuasa dan yang satu-satunya layak disembah. Itulah pengertian kata Allah. Nah, belum Pak. Jadi pribadi ya? Merujuk kepada satu pribadi, tapi Allah itu bukan nama. Oke ya Pak? Tapi pribadinya yang satu-satu tadi ya? Ini loh, ganti kamu sekolah baik-baik itu tergantung dari konteks. Dari konteks, ketika dia mengucapkan itu adalah yang maha tinggi, ya itu adalah Tuhan. Wah, ini Pak Kasih beda pengertian. Sekarang begini, saya analogikan begini. Pak Kasih dengan Pak Kurus beda pengertian. Pak Kurus menunjukkan Allah itu sebagai pribadi. Cuma Anda yang menangkapnya berbeda, kami memberikan analogi yang berbeda gitu loh. Pak Kasih mengarahkan ke tempat yang berbeda bahwa Allah itu di bawah Tuhan. Situ salahnya. Kamu belajar bahasa Indonesia lagi baik-baik. Allah itu kan bahasa Arab. Baik. Begini, saya sudah dikasih analogi tadi. Sekarang begini, saya sudah analogikan. Kita ini manusia. Saya mempunyai jabatan, ya, jabatan saya direktur. Saya tanya, direktur manusia atau bukan? Kan manusia. Kan begitu. Jadi tolong dianalogikan yang benar bahwa Allah itu adalah suatu gelar. Nah, sekarang
ada ilah-ilah lain, termasuk juga dalam ajaran Anda. Ilah-ilah lain itu apa artinya? Bukan merujuk pada Tuhan Maha Pencipta gitu loh. Pada Allah kalau kami. Baik, itu tapi dalam ajaran Anda, kami kan tidak menyalahkan dalam ajaran Anda. Itu Allah itu adalah sebuah nama. Monggo silakan, tidak masalah. Ya. Kita Jadi mempunyai kalau pemahaman yang kata-kata berbeda Allah gitu loh. dipakai di tempat lain harus menggunakan terminologi yang sama supaya Nggak orang bisa, nggak Pak Abu sesat. Amar. Beda, Pak Abu terminologinya beda. Kenapa digunakan kata serapan? Itu salah Pak Kasih. Oh, salah. Allah bagi kalian itu adalah nama Tuhan, tetapi kami bukan menyadur dari bahasa Anda, bukan dari kenapa agama namanya Anda, Allah kita juga? dari bahasa gitu loh. Gantilah namanya Arab biar itu bukan orang nggak agama, salah Arab mengerti. itu bahasa, Arab Jadi juga begini, nyadur dari bahasa Aramaik gitu loh. Bukan Sebentar, masalah tidak sebentar. mengerti, tapi Bapak yang tidak mengerti. Bapak yang memaksakan. Pak Korpus bilang Allah itu pribadi yang paling tinggi kok. Yang nggak mengerti siapa? Allah yang paling tinggi nggak masalah. Itu berarti merujuk kepada Tuhan yang maha tinggi, nggak masalah. Boleh tenang semuanya, boleh tenang semua sebentar. Sebentar, izinkan saya bicara dengan Pak Abu Amar dulu ya. Maaf Pak Kasih, maaf Pak Bom ya. Ya Pak Abu Amar, setelah saya menjelaskan definisi Allah, apalagi yang Pak Abu Amar ingin tanyakan? Kalau Allah pribadi yang maha tinggi tadi, Yesus mengatakan dirinya adalah yang tadi. Anda mengatakan aku adalah Tuhan. Berarti Yesus tidak mengatakan dirinya adalah Allah. Berarti Yesus bukanlah pribadi yang maha tinggi. Bapak jangan langsung ambil kesimpulan sebelum Bapak mendengarkan penjelasan. Jadi saya mau jelaskan. Jadi Tuhan itu adalah Allah. Gitu loh Pak. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang kepadanya lah istilah Allah itu disampaikan. Gitu loh Pak. Jadi kenapa Yesus Pak Korpus beranggapan seperti itu? Tuhan adalah Allah. Karena itu yang diajarkan di Alkitab. Allah adalah Tuhan, benar. Tapi Tuhan adalah Allah belum tentu. Tapi yang dibilang Pak Kasih tadi banyak ilah-ilah lain. Bukan, ilah Pak. itu juga Tuhan. Bukan, justru Anda terlalu cepat menyimpulkan sehingga Anda gagal memahami penjelasan Pak Kasih gitu loh. Ilah lain di luar bangsa Israel. Jadi gini Pak Abu Amar. Pak Abu Amar, Yesus itu adalah Tuhan dan dia juga adalah Allah. Oke? Nah, Pak Abu Amar terima aja ini. Pak Abu Amar nggak usah bingung-bingung. Nah, jadi ketika dikatakan tidak ada ilah lain, kami setuju. Asyhadu anna ilaha illallah. Kami setuju itu Pak. Karena memang di dunia ini, di alam semesta ini Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Dan pada finalnya dia memperkenalkan diri dengan kuasanya yang Pak Abu Amar nggak sanggup pahami, tapi Pak Abu Amar berusaha untuk membantah ketuhanan dia. Walaupun Pak Abu Amar menolak dia tetap Tuhan Pak. Pak Abu Amar harus pahami itu. Jadi Tuhan yang hebat itu dengan kuasanya yang jauh di luar kemampuan kita hadir untuk sementara waktu dalam rupa manusia dan diberilah kepadanya nama Yesus Kristus. Nah seperti itu Pak Abu Amar. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya Pak Bom tadi mencoba menjelaskan ke Pak Abu Amar tentang ketuhanan Yesus. Bahwa Yesuslah pribadi satu-satunya yang juga mampu mengampuni dosa manusia. Nah seperti itu. Jadi kalau dikatakan tidak ada ilah-ilah lain, memang betul Pak. Seperti itu. Karena di dunia ini hanya satu Tuhan. Di luar pribadi yang memperkenalkan diri kepada Yesus, maka itu adalah ilah-ilah palsu. Begitu Pak Abu Amar. Apalagi yang ingin Pak Abu Amar tanyakan? Yang mengatakan Yesus itu Allah tidak ada dalam Alkitab Pak Korpus. LAI menggunakan kata-kata Allah, juga ada Tuhan. Ada. LAI tidak. Muridnya Kalau Yesus, Thomas. Kalau benar Yesus itu adalah engkau Allah. adalah engkau. LAI menerjemahkan. Engkau mengatakan aku guru, aku Allah. Terjemahan LAI Pak Korpus, bukan Anda terjemahan ini, Tuhan. Anda ini baru lahir tahun 75 bukan? Ya, terus orang Kristen, orang Kristen dikatakan dengerin dulu. Dengerin dulu. Terjemahkan apa dulu apa terjemahannya? Dengerin dulu. Saya harap Anda sangat sadar sekali siapa Anda yang baru lahir tahun 75. Orang Kristen terdahulu sebelum tahun 600, dengar ini baik-baik, sebelum tahun 600 mereka sudah menyebut ketuhanan itu, mereka menyapa Tuhan itu sebagai Allah. Dan tidak ada yang komplain. Kenapa Anda yang baru lahir tahun 75 Anda komplain? Justru Anda yang harusnya berpikir Pak. Kenapa kami menggunakan kata Allah menjadi nama? Coba sebelum saya tanya, 600 tahun ya Pak? Sebelum tahun 600. Anda ya, ini sebelum tahun 600 ya? Iya.
Kristen Orang mana? Kristen, orang Kristen Timur, ya ampun, orang Kristen Timur itu udah menggunakan nama Allah, Pak. Yesus sebagai Allah. Makanya Pak, saran saya, Bapak coba cari, Iya. Bapak coba cari sejarah kekristenan pada abad mula-mula dan kekristenan di Arab. Nah, kalau memang Itu- Yesus Allah disebutin oleh Kristen yang di Arab sebelum masa Nabi Muhammad, kok LAI pakai kata-kata Tuhan di situ, Pak? Berarti bahasa aslinya itu sebelum bukan Anda Allah. lahir, ya ampun. Sebelum Anda lahir, LAI Bahasa Paulus gampang banget. Kok memangnya Begini, kenapa masalahnya? begini, teman, Masalahnya apa? teman. begini saya mau ngomong. Jadi Yohanes 20. beginilah, kalau berbicara dengan orang buta, tuli, bodoh, ya begini, jadinya debatnya kusir, nggak jelas. Karena gini, kalau memang orang Kristen menyembah Yesus itu salah, saya minta kepada Abu Amar, tunjukkan Allah yang kamu sembah. Bisa nggak? Supaya orang ini Kristen ini mengerti gitu. Allah yang kamu sembah itu kalau memang ada, silakan tunjukkan. Karena Allah itu sifatnya wujud. Kalau wujud itu ada, tolong jelaskan tentang Allah yang kamu sembah. Jangan Anda ngotot belum kenal Allah, berarti Anda pembohong, pendusta. Ya Anda yang mau menyesatkan. Saya kembaliin ke Pak KC deh. Yesus Ya. yang disembah itu Yesus yang mana, Pak KC? Yesus Kristus. Yang mana? Yang Jelas, lahir di kan? tahun di tahun Masehi itu? Nggak perlu lahirnya, nggak tahu. Karena Muhammad juga Yang mana tidak dulu disunat. yang disembah itu? Jadi- Kalau Yesus jadi Muhammad sudah mati di katanya kayu keturunan salib, Ibrahim, wujudnya gimana Muhammad. setelah jadi Tuhan? Ya. Bapak nih Ya. ditanya malah Setelah nanya jadi Tuhan wujudnya gimana, Pak KC? Saya kembalikan dulu ke Pak KC. lucu sekali. Jadi gini Kamu- Pak Abu Amar. Begini Pak Abu, Pak Abu ini udah nggak punya- terpojok. Pak Abu Siapa yang ini Quran Ini bukan nggak terpojok, kita paham. Pak Abu ini sudah berdiskusi, terpojok, Pak. makanya PA. Jadi lari kemana-mana. Kita berdiskusi. Jadi Hadis juga nggak ngerti. ini Anda mesti kesalahan banyak pengertian. Bukan Kalau diskusi. Yesus yang sebagai Tuhan adalah Yesus, yang kalau Pak KC minta wujud Tuhan, tolong tunjukkan juga wujud Tuhan Yesus yang menurut Pak KC itu mana wujudnya? Eksistensi Tuhan Yesus datang ke dunia. Mana Firman wujudnya? Itu kan manusia. Katanya Pak Abu 100% Amar. manusia. Pak Abu Amar. Pak Abu Itu kan Amar. 100% manusia. Katanya Tuhannya setelah Yesusnya mati. Salah Pak Abu Amar. Ideologi Islam itu loh. Kamu kok batu Nah. banget yang tadi ya? Pak Abu Amar. Oh, penyembah batu ya seperti batu otaknya. Oh, Kamar Abu Amar. batu. Beda pendapat Kapal nggak batu. masalah. Ya. Beda pendapat biasa dalam diskusi. Yang penting penonton yang menilai. Tenang. Pak Abu Amar, Yesus itu ketika lahir pun para malaikat sorga sudah menyatakan telah lahir bagimu, bagi Pak Abu Amar, juru selamat yaitu Tuhan di kota Daud. Juru selamat Pak Abu Amar udah lahir, yaitu Yesus Kristus. Tuhan. Ya iya gitu loh. Dia itu disebut Tuhan gitu loh. Kenapa dicari waktu hilang, Pak? Apa? Kenapa dicari waktu hilang? Dicari waktu hilang. Ya kan umur sekian tahun dia hilang. Waktu Oh, dicari-cari oke. sampai ketemu di Baitul Allah. Baik. Kenapa Terus dicari? apa, Kan dia Tuhan. apa relevansinya maksudnya itu? Arahnya Kalau dia kemana sih Tuhan ya, sebenarnya? kan Tuhan punya kuasa, Pak. Jangan dibatas-batasi. Walaupun dia Oke, berwujud. baik. Oke, baik, baik. Saya sudah ngerti sekarang. Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi Tuhan, nah inilah Pak, ini jauh di luar kemampuan Bapak. Bapak sebenarnya nggak bisa mikirin itu. Saya pun kalau bisa memikirkan itu bukan karena saya pintar, tapi karena anugerah Tuhan, Pak. Jadi, ketika dia menjelma untuk sementara waktu menjadi manusia, dia membatasi dirinya, Pak. Dia membatasi diri dan kemahakuasaannya. Sehingga seakan-akan dia menjadi pribadi yang lemah, dia menjadi pribadi yang nggak tahu apa-apa. Sebagaimana layaknya manusia. Iya. Jadi dia hanya ada di satu tempat. Ya, boleh. Saya terima kalau Yesus membatasi dirinya, silakan. Tapi orang yang mendengar itu kan dikatakan ini Tuhan, ya kan? Nah, Lah, terus yang mendengarnya itu Tuhan loh. Berarti kalau Tuhan Orang dia lagi, kuasa. orang lagi ketawa kamu. jadi Ya, Pak Abu Orang lagi Amar, ketawa kamu. jadi saya tidak sedang mutar-mutar, Dimas. Saya sedang menjelaskan. Jadi jangan batasi tentang ketuhanan Yesus karena kita tak sanggup memikirkan Tuhan. Ya, Pak Abu Amar ya. Jangan batasi kekuasaan Tuhan karena Anda tidak sanggup memikirkan Tuhan. Lebih baik kita berpikir siapa kita. Kenapa kok kita maksa Yesus bukan Tuhan.
Kan begitu, Pak. Bapak pernah mikir gitu, Pak? Kenapa Bapak maksa Yesus bukan Tuhan? Saya tidak maksa. Dalam Al-Quran dikatakan Yesus adalah Nabi. Itu silakan Al-Quran Anda berkata imani. seperti itu. Nah, kalau orang Kristen tidak mengakui Nabi Isa yang disebutkan, ya udah selesai. Nggak ada masalah kalau nggak mengakui. Kenapa Anda mau protes Kenapa harus cari-cari pembenaran dalam Al-Quran tentang Yesus? Seperti yang dibilang Pak Kacet tadi. Siapa yang mencari, Pak? Justru kami menjadi orang bodoh ketika kami mencari pembenaran tentang Yesus di dalam Quran. Kami menjadi orang cari Yesus dalam bodoh. Quran? Di Al-Quran bilang Yesus itu Tuhan. Siapa yang mencari, Pak? Siapa yang mencari, Pak? Nggak ada yang bilang. Tadi cari. Siapa? Siratal Mustaqim dicari kemana? Kita kan tidak berbicara Siratal Mustaqim itu. Siratal Mustaqim itu larinya ke Injil gitu loh. Saya kan mengejar Anda. Nggak ngikutin nih. Siratal Mustaqim tadi itu kan diarahkan oleh Pak Kace kepada pribadi Yesus. Pak Abu Umar. Itu maksudnya. Maksud Pak Kece itu kenapa tidak ikut Nabi Isa, lebih mengikut Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Kalau ikut Nabi Isa nggak masalah. Kita ikut Nabi Isa kok Pak Kasih. Nah, ya udah selesai. Bapak-bapak, kita tidak mengikuti Yesus sebagai Tuhan, karena Yesus mengatakan dalam Al-Quran bahwa dirinya bukan Tuhan. Nah, makanya tadi ditanyakan Pak Korpus tadi, kalau memang mengimani Isa juga, nah kita mengimani kan kita harus tahu ajarannya, ajaran apa yang diajarkan di Al-Quran, yang diajarkan Isa gitu loh. Pak Bu Amar. Kalau memang tidak ada, ya jawab aja tidak ada, selesai, nggak masalah. Kan gitu. Pak Bu Amar, saya tidak akan mengomentari semua pernyataan Anda. Karena kalau saya mengomentari semua pernyataan Anda, saya akan kehilangan fokus. Jadi saya akan kejar Anda dalam hal-hal yang penting. Kembali lagi tadi. Tadi Anda menuduh kenapa mencari pembenaran Yesus di Quran, kan begitu? Tidak ada seorang pun yang mencari pembenaran Yesus di Quran, karena itu menjadi perilaku bodoh buat kami. Pak Kace itu ngapain? Ketika saya, udah Pak, jangan bahas Pak Kace Pak. Ketika saya bertanya tentang Siratal Mustaqim itu, saya mengacu kepada Isa. Dan Bapak juga mengakui, selama Anda bergumul dalam iman Anda membaca Quran, Anda tidak pernah atau belum pernah menemukan Allah melakukan atau menyatakan pernyataan yang sama kepada Isa, kepada nabi-nabi lain. Betul Pak Abu Amar? Bahwa Allah mengklaim dan menyatakan inilah jalan yang lurus hanya kepada Isa. Anda belum menemukan pada nabi-nabi lain kan? Kita di situ loh tadi. Saya tidak menantang Anda, saya tidak mengajak Anda mencari pembenaran Yesus dalam Quran. Jadi Pak Abu Amar, tolong jangan bangun narasi lain, Pak. Bapak jangan fitnah. Oke. Kalau Yesus mengatakan Nabi Isa sebagai jalan yang lurus tadi, ya nggak masalah. Kan jalan ya. Dan Bapak sendiri kan tidak. Dan Bapak sendiri kan tidak menemukan teks-teks lain kan? Ya jalan kan? Iya, enggak terserah lah itu. Masalah. Kalau jalan nggak masalah, silakan aja. Al-Quran mengatakan itu ya, jalan nggak masalah. Iya. Dan Bapak tidak menemukan kan pernyataan Allah kepada nabi-nabi lain sama seperti pernyataan Allah kepada Isa Al-Masih. Bapak belum menemukan kan? Nah sekarang jalan Pak, kami juga ada jalan lain. Jalannya. Jawab saja, Bapak belum menemukan kan? Kalau jalan itu saya menemukan. Jalan yaitu dari yang diberi nikmat, arahnya ke solihin yang saya cari. Yang saya tanya itu yang saya tahu. Yang saya tanya bukan jalan yang Anda temukan, tapi jalan yang Allah nyatakan. Yaitu yang saya temukan tadi itu Pak Korpus, itu pertanyaan saya sudah bilang Pak, kalau Pak Korpus memaksakan jalan itu hanya Isa, itu nggak bisa Pak Korpus. Hanya Isa jalannya salah dong. Saya tidak memaksakan Anda, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sedang sebentar Pak Yusuf, sedikit penutup ya Pak, maaf ya Pak. Saya tidak sedang bertanya jalan yang Anda temukan, tidak, tapi jalan yang Allah katakan. Bapak paham nggak Pak? Jalan yang Allah katakan, itu poinnya Pak, bukan jalan yang Anda temukan. Anda menyatakan jalan yang Anda temukan. Pertanyaan saya, jalan yang Allah nyatakan. Beda. Allah boleh, Anda boleh jalan, tapi pertanyaannya apakah itu jalan yang Allah nyatakan? Baik Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Abu Amar. Sampai ketemu diskusi di